Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 6. Dalam rangkulan pemuda itu, Chiang Bun merasa demikian senang dan terhibur, akan tetapi dia teringat akan janggalnya perasaannya sendiri ini. Teringat bahwa dia pun seorang pria, maka dia pun kembali diingatkan akan keadaannya yang luar biasa itu, keadaan yang membuatnya berduka dan menangis. Maka dia pun meronta dan sekali merenggutkan tubuhnya, dia telah terlepas dari pelukan Li Xiang. Tidak. Tidak. Jangan. Dan dia pun meloncat dan berlari keluar dari kamar, terus keluar dari pondok itu. Bun Hyante. Li Xiang tadi terpental ketika pemuda itu meronta, dan dia memanggil dengan khawatir. Akan tetapi melihat pemuda itu lari keluar, dia tidak berani mengejar, takut kalau-kalau akan membuat Chiang Bun menjadi marah dan tersinggung hatinya. Li Xiang keluar dari dalam kamarnya, lalu menghampiri kamar adiknya. Dia berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, orang yang paling tepat untuk menghibur hati Chiang Bun hanyalah Li Xiang. Adiknya itu mencinta Chiang Bun dan dia pun hampir merasa yakin bahwa pemuda itu tentu membalas cinta ini. Adiknya amat cantik manis, dan hubungan antara mereka itu pun nampak demikian akrabnya. Li Xiang belum tidur dan Dara ini terkejut sekali ketika mendengar cerita kakaknya bahwa Chiang Bun berduka dan menangis dan kini keluar dari dalam pondok. Agaknya dia teringat akan keluarga Pulau Es dan dilanda duka yang amat besar sampai dia lupa akan kegagahannya dan menangis seperti anak kecil. Sudah kucoba menghiburnya akan tetapi gagal, malah dia lari keluar pondok. Adikku, kalau memang engkau mencintanya, engkau harus dapat menghibur hatinya. Kasihan sekali dia. Baik, Koko, akan kuusahakan agar dia terhibur. Kasihan Bunko. Dan Li Xiang pun lalu keluar dari dalam pondok mencari pemuda yang dicintanya itu. Chiang Bun duduk termenung di tepi laut, menghadap ke timur di mana nampak bulan mengambang di atas air. Indah bukan main. Akan tetapi tiada keindahan baginya di saat itu. Bahkan keindahan itu menambah keharuan hatinya, karena dia teringat akan Pulau Es, teringat akan keluarga kakeknya yang binasa. Akan tetapi semua kenangan itu ditelan oleh gelombang kesedihannya karena kenyataan yang dihadapinya. Aku seorang manusia yang tidak lumrah, pikirnya. Akan tetapi, tiba-tiba darah pendekar di tubuhnya memberontak. Dia tidak boleh bersikap lemah. Ibunya tentu akan marah-marah dan mentertawakannya. Ibunya adalah seorang pendekar wanita yang amat keras hati, yang kuat dan sama sekali tidak lemah, bahkan ibunya membenci kelemahan. Ketika dia masih kecil, kalau dia terjatuh atau mengalami nyeri dan menangis, ibunya marah-marah dan mengatakan bahwa tangis hanya pantas bagi seorang pengecut yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Tangis hanya tanda iba diri dan kelemahan batin, demikian kata ibunya. Chiang Bun yang duduk di atas pantai berpasir itu mengepal tinju. Kenapa dia begini lemah? Kenapa dia tidak berani menghadapi kenyataan ini dan melawannya? Dia tahu bahwa perasaannya yang berlainan dengan laki-laki biasa ini, yang condong untuk lebih menyukai pria daripada wanita, adalah sesuatu yang tidak lumrah dan dia harus dapat melawan dan menundukkannya. Akan diperlihatkannya bahwa dia adalah seorang laki-laki sejati. Bunko. Bunko, engkau sedang mengapa di situ? Chiang Bun menoleh. Li Xiang sudah berdiri di situ, di belakangnya. Cahaya bulan yang baru tersembul dari permukaan air itu menyorotkan cahaya kemerahan dan menimpa kepala Dara itu, membuat wajah itu berada di dalam cahaya kemerahan yang indah. Seorang Dara yang cantik manis dengan tubuh yang sedang ranum padat menggairahkan. Mengapa dia tidak tertarik? Bodoh. Demikian Chiang Bun mencela diri sendiri dan dia pun bangkit berdiri. Hiang Moi, katanya perlahan. Bunko. Bunko, engkau membikin aku khawatir sekali. Siang Koko bilang bahwa engkau berduka dan keluar dari pondok. Aku mencari-carimu dan melihat engkau duduk termenung di sini. Dara itu menghampiri dan merangkul pinggang pemuda itu dengan mesra, mengangkat mukanya memandang. Bunko, jangan berduka, Bunko, ada Li Xiang di sini yang akan ikut memikul semua kedukaanmu. Bukan main lembut dan mesranya sikap dan ucapan Dara itu. Aku seorang laki-laki sejati, demikian Chiang Bun menguatkan hatinya dan dia memaksa diri, memeluk tubuh Dara itu. Hiang Moi, engkau seorang Dara yang baik sekali. Bunko.
Li Hiang berkata girang dan mempererat dekapannya pada pinggang pemuda itu. Aku harus memperlihatkan kejantananku, pikir Chiang Bun dan dia pun mempererat rangkulannya. Ketika wajah Dara itu terangkat ke atas, menengadah dan memandang kepadanya dengan sinar mata lembut, dengan mulut setengah terbuka, Chiang Bun lalu menundukkan mukanya dan menutup mulut itu dengan mulutnya sendiri, mencium bibir yang menantang itu. Ciuman itu membuat tubuh Li Hiang menggigil dan rintihan halus keluar dari kerongkongannya. Bagi Chiang Bun sendiri, terjadi hal yang sungguh membuatnya ngeri. Mulut yang panas itu, bibir yang lunak lembut itu, ketika bertemu dengan bibirnya dalam sebuah ciuman mesra, mendatangkan rasa muak. Bukan kelembutan seorang wanita yang didambakan, sama sekali bukan. Dia merindukan kejantanan seorang pria, mulut yang kuat namun lembut, bukan lunak menyerah macam mulut wanita ini. Dia tak tahan lagi dan cepat dia merenggutkan dirinya, melepaskan pelukan. Tidak. Tidak. Jangan. Dan dia pun, seperti tadi ketika meninggalkan Li Xiang, melarikan diri meninggalkan Li Hiang yang berdiri bengong dengan wajah berubah pucat dan mata terbelalak. Bun Koko! Ia berteriak dan mengejar. Sesosok bayangan lain muncul dan ikut mengejar Chiang Bun. Bayangan ini adalah Li Xiang. Pemuda ini tadi mengintai dan ikut bergembira melihat betapa adiknya dan Chiang Bun berciuman di pantai. Akan tetapi, dia ikut terkejut melihat perubahan pada diri Chiang Bun dan ketika Chiang Bun melarikan diri dan dikejar oleh adiknya, dia pun ikut mengejar dengan hati khawatir. Chiang Bun berdiri di tepi pantai utara, berdiri seperti arca memandang jauh ke depan, tanpa bergerak sama sekali, wajahnya pucat dan matanya sayu. Bun Koko! Bun Hyante! Dia membalik, memandang kepada dua orang kakak beradik itu dengan muka pucat dan dia pun menghardik. Pergilah kalian. Jangan dekati aku. Pergi. Terdengar Li Hiang terisak dan Li Xiang menahan napas saking kagetnya melihat sikap pemuda yang mereka sayang itu. Chiang Bun biasanya bersikap ramah dan halus, akan tetapi mengapa sekarang begitu berubah sikapnya, menjadi kasar dan seperti orang yang marah sekali? Akan tetapi Li Xiang mempunyai pemandangan yang jauh dan bijaksana. Dia memegang lengan adiknya dan berkata lirih. Baiklah, kami pergi. Kami hanya ingin menghiburmu, Bunte. Marilah, adikku. Dan dia pun setengah menyeret tubuh Li Hiang meninggalkan Chiang Bun sendirian. Sejenak Chiang Bun masih berdiri tegak dengan sikap marah seperti tadi, memandang ke arah dua sosok bayangan yang pergi dengan lemas itu. Kemudian, terasalah seluruh tubuhnya lemas seperti dilolosi urat-uratnya dan dia pun terkulai, jatuh berlutut di atas pasir. Ya Tuhan, ampunilah hamba. Dia mengeluh dengan hati penuh penyesalan. Dan semalam itu dia duduk bersila di pantai, tidak pernah beranjak dari tempat itu. Dia bingung sekali. Ketika berada dalam pelukan Li Xiang, terjadi perang dalam batinnya. Perasaannya senang akan tetapi pikirannya menentang. Sebaliknya, ketika dia memeluk dan mencium Li Hiang, pikirannya mendorong akan tetapi perasaannya menentang keras. Dia menjadi bingung, menyesal dan berduka. Liu Exoan menerima laporan tentang keadaan Chiang Bun dari dua orang cucunya. Kakek ini menarik napas panjang. Keturunan keluarga Pulau Es sudah tentu memiliki keanehan-keanehan watak yang tidak kita mengerti. Biarkanlah saja, jangan ganggu. Besok baru aku akan bicara dengannya. Pada keesokan harinya kakek itu menghampiri Chiang Bun yang masih duduk bersila di tepi pantai dan menegur halus. Chiang Bun, sepagi ini engkau sudah berada di sini dan kelihatan susah hatimu, anak baik. Chiang Bun menoleh lalu berkata dengan sedih. Liu Kongkong, hari ini aku mohon diri darimu. Aku akan pergi untuk mencari saudara-saudaraku yang terpisah dariku atau aku akan pulang dan melaporkan semua hal itu kepada orang tuaku. Kakek itu mengangguk-angguk, lalu menarik napas panjang. Kami akan merasa kehilangan, Chiang Bun. Akan tetapi bagaimana lagi, memang sepatutnya kalau engkau melaporkan semua yang terjadi kepada orang tuamu. Sudah 3 bulan lebih engkau di sini dan semua dasar ilmu dalam air telah engkau kuasai, tinggal melatih dan memahirkan saja. Akan tetapi ada suatu hal yang amat penting yang ingin kubicarakan denganmu, anak baik. Hal apakah itu, Kongkong? Tentang engkau dan Li Hiang. Anak itu telah mengaku kepadaku bahwa ia amat mencintamu dan engkau pun tentu tahu akan hal ini.
Maka, jika kiranya engkau dan orang tuamu tidak menganggap kami terlalu rendah, aku ingin sekali menjodohkan Li Hyang denganmu. Chiang Bun menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Kalau dia tidak ingat akan kebaikan kakek ini dan dua orang cucunya, tentu dia akan menolak keras pada saat itu juga. Akan tetapi dia tidak tega untuk menyinggung perasaan kakek ini, maka dia pun cepat berkata, "Aku masih terlalu muda untuk memikirkan soal perjodohan, Liu Kongkong. Pula, soal perjodohan itu tergantung kepada ayah bundaku. Aku sendiri tidak dapat membicarakannya." Kakek itu mengangguk-angguk. "Memang benar sekali ucapanmu itu. Pada suatu hari aku tentu akan menghadap orang tuamu di Tianjin untuk membicarakan urusan ini. Aku hanya memberitahu kepadamu agar engkau mengetahuinya lebih dulu. Akan tetapi, kalau engkau hendak pergi mencari saudara-saudaramu atau menuju ke daratan besar, biarlah Li Xiang dan Li Hyang mengantar dan menemanimu." "Tidak, Liu Kongkong, tidak usah. Aku pergi sendiri. Aku tahu bahwa letak daratan berada di barat dan sekarang setelah aku menerima pelajaran tentang ilmu dalam air darimu, aku tidak takut menghadapi badai." Kakek itu tidak dapat membantah lagi dan ketika Li Xiang dan Li Hyang diberitahu, mereka berdua segera datang menemui Chiang Bun. Begitu melihat mereka, Chiang Bun segera berkata, suaranya penuh penyesalan. "Siang Tuako dan Hyang Moi, harap kalian berdua sudi maafkan sikapku semalam." "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bunte. Antara kita sendiri, mana perlu sungkan dan maaf? Hanya aku menyesal bahwa kami tidak dapat menghibur hatimu yang sedang duka." "Sudahlah, semua itu karena kebodohanku sendiri, Tuako." "Bun Koko. Engkau hendak pergi?" Li Hyang bertanya, suaranya mengandung kedukaan, tidak seperti biasa suaranya selalu lincah jenaka. Chiang Bun memandang wajah Dara itu dan diam-diam dia merasa kasihan kepada Dara yang jatuh cinta kepadanya ini. Dia merasa yakin bahwa dia tidak mungkin dapat membalas cinta kasih Li Hyang atau wanita yang manapun juga di dunia ini. Cintanya terhadap Li Hyang hanya cinta seperti seorang kakak terhadap adiknya, atau paling-paling seperti cinta seorang sahabat saja, cinta tanpa daya tarik dan gairah. "Benar, Xiao Moi, aku harus pergi melaporkan semua peristiwa yang terjadi kepada ayah bundaku." "Kau pergi? Untuk selamanya? Dan tidak akan kembali lagi ke sini?" "Ah, kenapa engkau berkata demikian, adikku?" Chiang Bun berkata ramah. "Selagi kita masih hidup, tentu saja terbuka banyak kesempatan bagi kita untuk saling berjumpa lagi. Tapi, kapan, Koko? Ah, aku tentu akan merasa kehilangan sekali. Hidup akan terasa hampa dan tidak menyenangkan tanpa engkau di pulau ini. Aku akan merana dan berduka. Ah, Bunko yang tercinta, bagaimana engkau tega meninggalkan aku? Aku ikut." Dan Li Hyang memandang dengan air mata mulai membasahi kedua matanya. Chiang Bun merasa kasihan sekali. Dia maju menghampiri dan memegang kedua tangan Dara itu, sikap dan perasaannya seperti seorang kakak terhadap adiknya tersayang. "Adikku yang baik, jangan menangis. Engkau bukan seorang Dara yang cengeng dan engkau tahu bahwa aku tidak mungkin dapat melupakan engkau, Siang Tuako, dan Liu Kongkong. Kelak kita pasti akan bertemu kembali." Li Hyang sesenggukan dan menangis di atas dada Chiang Bun. Pemuda ini sekarang tidak lagi merasa canggung karena dia menganggap dirinya sebagai seorang kakak yang menghibur adiknya yang tersayang. Dielusnya rambut kepala Dara itu dan dihiburnya dengan kata-kata halus sampai akhirnya Li Hyang terhibur dan berhenti menangis. "Bunko, kalau sampai lama engkau tidak datang, aku tentu akan pergi menyusul dan mencarimu," katanya. "Ai, Moi, jangan bodoh. Kongkong tentu akan menguruskan perjodohan kalian," kata Li Xiang, tidak tahu betapa ucapannya itu menusuk perasaan Chiang Bun dan membuat pemuda itu merasa amat tidak tenang hatinya. Akhirnya, berangkatlah Chiang Bun naik sebuah perahu, dibekali perlengkapan secukupnya oleh kakek Liu, berikut petunjuk yang jelas arah mana yang harus ditempuhnya untuk mencapai pantai daratan besar. Angin bertiup dengan baiknya dan udara amat baik. Kalau tidak keliru perhitunganku, dalam waktu 2 hari semalam engkau akan mencapai daratan, Chiang Bun, kata kakek itu. Dengan diantar oleh lambaian tangan dan tatapan mata 3 orang pulau itu, berikut air mata yang menetes-netes turun dari kedua mata Li Hyang. Berangkatlah Chiang Bun dan dia pun memandang ke arah pulau itu sampai lambat laun 3 buah titik di atas pulau yang makin mengecil itu tidak dapat nampak lagi.
Perahunya meluncur cepat ketika layarnya terkembang penuh. Sambil mengemudikan perahu, pemuda ini termenung. Terjadi keadaan yang bertentangan antara lahir dan batinnya. Matanya melihat betapa perahunya meluncur cepat menuju ke arah tertentu, demikian lancar dan penuh harapan. Akan tetapi mata batinnya melihat betapa masa depan kehidupannya tak menentu dan suram. Keadaan ini membuat mulutnya bergerak, perasaan dan pikirannya menciptakan sebuah sajak keluhan. Perahuku meluncur laju, menuju arah tertentu, angin kencang layar terkembang, di depan terang cemerlang. Namun betapa suram jalan hidupku, hati gelisah tak menentu, gelap pekat meraba-raba, tak tahu harus kemana. Ayah! Ibu! Melihat Sumahui datang bersama seorang pemuda tampan dan darah itu dari pekarangan sudah lari menghampiri mereka sambil menangis, hati Sumakian Li dan istrinya diliputi kekhawatiran yang timbul dari kejutan dan keheranan. Mereka mengenal putri mereka yang cerdik, lincah dan galak, keras hati dan tidak mudah menjadi lemah, tidak mudah menangis cengeng menghadapi apapun juga. Kalau sekarang putri mereka sampai demikian sedihnya, tentu telah terjadi sesuatu yang amat hebat. Putri mereka berada di Pulau Es bersama Chiang Bun, akan tetapi sekarang putri mereka itu pulang tanpa Chiang Bun, bahkan bersama seorang pemuda asing, dan darah itu menangis seperti itu. Sumakian Li, ayah Sumahui, adalah seorang pendekar sakti, putra dari pendekar super sakti Sumahan dan Lulu. Berbeda dengan Sumakian Bu, pendekar ini orangnya serius, pendiam, tenang dan sabar. Istrinya bernama Kim Hui Li, dahulunya seorang gadis petualang yang gagah perkasa dan berani, yang berkecimpung di dalam dunia kaum sesat namun tak pernah ikut menjadi jahat, seperti mutiara yang terendam di lumpur, tetap cemerlang bahkan lebih cemerlang. Akan tetapi, hidup di antara kaum sesat itu membuat hatinya menjadi keras sekali dan tidak pernah merasa takut, sedangkan ilmu kepandaiannya juga amat hebat. Ia berusia kurang lebih 43 tahun sekarang, 4 tahun lebih muda dari suaminya, namun, dengan pakaiannya yang terbuat dari sutera hitam itu, ia masih nampak ramping dan padat, wajahnya masih tetap cantik dan nampak jauh lebih muda daripada usia yang sesungguhnya. Mereka hidup dengan tenang di Tianjin, sebuah kota di selatan kota raja. Seperti telah kita ketahui, dua orang anak mereka, yaitu Sumahui dan Suma Chiang Bun, menemani kakek nenek mereka di Pulau Es sambil memperdalam ilmu mereka. Tentu saja suami istri ini merasa kesepian setelah dua orang anak mereka pergi ke Pulau Es dan hampir setiap hari mereka membicarakan dua orang anak mereka dengan hati rindu. Mereka tidak menyangka bahwa pagi hari itu, selagi mereka duduk di serambi depan, mereka akan melihat putri mereka pulang dalam keadaan yang demikian mengherankan dan mengkhawatirkan. Suami istri itu menyambut Sumahui dengan rangkulan dan ciuman. Kalau Sumakian Li bersikap tenang-tenang saja, tidak demikian dengan Kim Hui Li. Setelah merangkul dan menciumi pipi putrinya, ibu ini membentak. Apa-apaan engkau ini, Hui Ji? Hayo hentikan kecenganganmu ini dan ceritakan yang jelas apa yang telah terjadi denganmu. Dan mana Chiang Bun? Nanti dulu, kata Kian Li. Hui Ji, perkenalkan dulu siapa orang muda yang datang bersamamu ini. Suma Hui juga memiliki kekerasan hati seperti ibunya, maka sebentar saja ia sudah dapat menguasai hatinya dan menghentikan tangisnya. Ayah, ibu, dia ini adalah Cao Chin Liong, putra dari Enci Wan Cheng. Jadi engkau ini putra naga sakti gurun pasir Cao Kok Chu? Kim Hui Li berseru girang. Kalau begitu masih cucu keponakanku sendiri, bukan orang lain. Mari kita masuk dan bicara di dalam, kata Kian Li dengan sikapnya yang tenang. Cao Chin Liong memandang kepada sepasang pendekar itu dengan kagum. Sikap kakek pamannya itu sungguh mengagumkan, begitu tenang dan terkendali, sebaliknya suami istri pendekar itu pun membayangkan keagungan dan wibawa yang gagah perkasa. Hatinya terasa gentar dan mengecil kalau dia teringat bahwa dia telah jatuh cinta dengan Sumahui dan dia gentar membayangkan bagaimana suami istri pendekar ini akan bersikap kalau mendengar akan urusan cintanya itu. Maka dia pun cepat menjura dengan hormat. Sebenarnya dia harus menyebut Cek Kong, kakek paman, kepada pendekar ini, akan tetapi dia tidak berani dan menyebut Lo Cian Pue, sebutan yang menghormat dalam dunia persilatan terhadap orang yang lebih tua dan lebih tinggi kedudukannya. Terima kasih, Lo Cian Pue. Mereka pun memasuki ruangan dalam. Setelah pelayan mengeluarkan air teh, Hui Li menutupkan pintu yang menembus ruangan itu sebagai tanda bahwa para pelayan tidak diperkenankan masuk atau mendekat.
Setelah itu berkatalah nyonya ini. Nah, sekarang ceritakanlah apa yang terjadi. Oh, ibu, telah terjadi malapetaka yang amat hebat menimpa keluarga kita. Suma Hui mengeluh. Peristiwa yang amat buruk. Setiap peristiwa yang terjadi pun terjadilah. Setiap penilaian baik atau buruk hanya menipiskan kewaspadaan, kata Qian Li mencela pendapat putrinya. Ceritakan saja selengkapnya dan jangan menilai. Akan tetapi Hui Li sudah memegang lengan putrinya dan cengkeramannya itu kuat sekali sehingga kalau bukan putrinya yang dicengkeram, tentu tulang lengan itu akan patah atau setidaknya kulit lengan itu akan terluka. Hayo cepat katakan, apa yang telah terjadi? Karena maklum akan watak ibunya yang dikenalnya dengan baik, yaitu tidak sabaran dan menjadi kebalikan dari watak ayahnya, Suma Hui tidak mau membuat ibunya kehilangan kesabaran, maka ia pun langsung saja menceritakan inti semua peristiwa dengan kata-kata lirih. Kakek dan kedua orang nenek telah tewas, pulau es telah terbakar habis dan lenyap, adik Chiang Bun terjatuh ke dalam lautan berbadai dan lenyap, sedang adik Cheng Liong dilarikan oleh Hek Ih Moong. Suma Qian Li adalah seorang pendekar yang gagah perkasa dan berbatin kuat, tenang dan bijaksana, sedangkan istrinya adalah seorang pendekar wanita yang gagah dan tabah, tidak mengenal takut. Akan tetapi, berita yang diucapkan dari mulut putri mereka sekali ini sungguh terlalu amat hebat. Wajah Qian Li menjadi pucat dan alisnya berkerut, matanya memandang jauh dengan kosong dan dia tidak dapat mengeluarkan suara, sedangkan istrinya juga terbelalak pucat. Mulutnya terbuka dan mulut itu ditutup dengan punggung tangan seolah-olah nyonya ini hendak menahan jeritnya. Suasana menjadi sunyi dalam beberapa detik, kesunyian yang mengerikan dan suasana menjadi tegang penuh getaran. Tidak. Tidak mungkin. Siapa yang melakukan itu? Siapa? Hayo katakan, siapa yang melakukan kebiadaban itu? Akan kuhancurkan kepalanya, kupecahkan dadanya, kupatahkan kaki tangannya. Nyonya itu bangkit dan mengepal tinjunya, dan Qin Liong mendengar suara berkerotokan pada buku-buku jari tangan yang masih halus itu. Bukan main hebatnya nyonya ini, pikirnya kagum dan juga gentar. Melihat keadaan istrinya tercinta itu, Qian Li melangkah maju dan memegang kedua tangan Hui Li. Nyonya yang seperti tak sadar ini merasakan hawa yang hangat menggetar memasuki kedua lengannya dan ia pun tersadar, lalu menoleh memandang suaminya dan tiba-tiba ia terisak, merangkul suaminya dan menangis tanpa suara di dada suaminya. Qian Li memejamkan kedua matanya dan mengelus rambut istrinya, menepuk-nepuk bahu istrinya, suatu gerakan yang sebenarnya untuk menepuk hatinya sendiri setelah mendengar akan kematian ayah bundanya di pulau es itu. Tenanglah. Mati hidup adalah wajar, bukan kita yang menguasainya, katanya lirih sekali sehingga seperti bisikan dan tidak kentara kalau suaranya tergetar. Hanya sebentar saja nyonya itu menangis tanpa suara, hanya pundaknya yang bergoyang sedikit. Kini ia telah mengangkat mukanya dari dada suaminya dan bukti tangisannya hanyalah baju suaminya yang menjadi basah dan matanya yang agak merah. Akan tetapi kini tidak nampak setetes pun air mata pada mata atau pipinya ketika ia duduk kembali. Huiji, kini ceritakanlah selengkapnya terjadinya peristiwa itu. Qian Li berkata dengan suara yang lirih dan lesu. Untuk kedua kalinya, pertama kali kepada Suma Qianbu dan istrinya, dan kedua kalinya kepada ayah bundanya, Suma Hui menceritakan peristiwa di Pulau Es itu, didengarkan oleh ayah bundanya dengan penuh perhatian. Tentang penyerbuan para datuk, tentang kedatangan Qin Liong dan kemudian tentang kematian dua orang neneknya yang disusul kematian aneh dari kakeknya. Kemudian tentang penyerbuan para datuk dan anak buahnya di atas perahu mereka sehingga mereka cerai-berai dan tentu saja Suma Hui menceritakan dan menonjolkan peran Qin Liong yang telah banyak berjasa itu. Bahkan Dara itu menceritakan dengan teliti tentang jasa dan pertolongan Qin Liong kepadanya ketika dia ditawan oleh Jaihua Xiao Okeo Teng. Kalau tidak ada Qin Liong yang menyelamatkan aku, mungkin hari ini aku hanya tinggal nama saja. Demikian Dara itu menutup kata-katanya sambil mengerling ke arah Qin Liong. Bibi Hui terlalu memuji-muji saya, sesungguhnya saya merasa menyesal sekali tidak dapat melindungi para paman kecil sehingga tidak diketahui bagaimana dengan nasib mereka sekarang. Qin Liong merendahkan diri. Jadi di antara 5 orang datuk itu, 3 telah tewas dan yang masih hidup adalah Hek Ih Moong yang melarikan Cheng Liong dan Jaihua Xiao Okeo Teng itu, tanya Kim Hui Li yang seolah-olah hendak mencatat kedua nama itu baik-baik ke dalam ingatannya. Betul, Ibu, kata Suma Hui.
Aku pun kelak harus dapat membalas sakit hati ini kepada dua orang datuk sesat itu, mencari adik Chiang Bun dan menolong adik Cheng Liong. Mudah saja engkau bicara, kata Suma Qianli. Mereka adalah orang-orang lihai, kalau tidak mana mungkin kedua orang nenekmu sampai tewas? Pula, nama Hekih Moong sudah amat tersohor karena ilmu-ilmunya yang hebat. Engkau tinggal di rumah, aku sendiri yang akan mencari Chiang Bun. Aku juga pergi, kata Kim Hui Li. Biar Qian Bu dan istrinya menyusul dan mencari Cheng Liong sedangkan kita pergi mencari anak kita yang hilang. Perkara balas dendam, kelak kita rundingkan bersama keluarga Pulau Es. Qian Li tidak dapat membantah keinginan istrinya. Chin Liong lalu berkata dengan sikap hormat. Karena sudah berhasil menemani Bibi Hui sampai di rumah, perkenankan saya untuk melanjutkan tugas saya. Dan saya berjanji untuk ikut juga mendengarkan berita tentang paman-paman kecil Chiang Bun dan Cheng Liong. Tugasmu sebagai jenderal, tanya Kim Hui Li tertarik. Benar, Lo Chian Wei. Saya ditugaskan oleh Sri Baginda Kaisar untuk menyelidiki berita tentang pergerakan-pergerakan para pemberontak di barat dan utara. Saya ke Pulau Es juga hanya kebetulan saja dalam perjalanan saya melakukan tugas itu, ketika saya melihat rombongan anak buah para datuk itu membicarakan tentang Pulau Es. Sekarang saya akan melapor dulu ke kota raja, kemudian melanjutkan perjalanan ke barat. Qian Li mengangguk-angguk. Kalau memang begitu, tidak sepatutnya kami menahanmu, Chin Liong. Dan kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas segala bantuanmu, baik terhadap keluarga Pulau Es maupun terhadap Huiji. Saya kira tidak perlu demikian, Lo Chian Pui, mengingat bahwa di sana terdapat pula nenek buyut Lulu dan agaknya sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu keluarga pendekar super sakti Sumahan Lo Chian Pui dari serbuan para penjahat. Nah, saya mohon diri, Lo Chian Pui. Dia memberi hormat kepada Suma Qianli dan Hui Li, kemudian menghadapi Suma Hui. Bibi Hui, selamat tinggal. Chin Liong, kata Suma Hui ketika ia melihat pemuda itu melangkah keluar, lalu ia meragu dan akhirnya ia lari menghampiri dan berbisik. Bagaimana dengan urusan kita? Jangan khawatir, sebelum pergi ke barat, aku akan memberitahukan orang tuaku. Bisik Chin Liong kembali, lalu dia menjura lagi dan pergi dari situ, meninggalkan Suma Hui yang berdiri termangu-mangu dan merasa betapa hatinya perih dan sepi ditinggal pemuda yang semenjak beberapa lama menemaninya dan telah memenuhi hatinya itu. Ia tidak tahu betapa suami istri itu saling pandang dengan penuh arti, dan Suma Qianli membalikkan tubuhnya dengan tiba-tiba. Malam itu Kim Hui Li merangkul putrinya dan mereka bicara bisik-bisik di dalam kamar gadis itu. Huiji, engkau cinta padanya, bukan? Dalam pelukan ibunya, Suma Hui mengangguk. Suasana sunyi dan tegang karena Suma Hui maklum betapa pentingnya pengakuannya itu bagi ibunya dan ia menantikan datangnya teguran ibunya. Setelah hening beberapa lama, terdengar suara ibunya, akan tetapi bukan suara marah sehingga debar jantung di dalam dada Suma Hui menjadi tenang. Huiji, sudah kau yakini akan cintamu itu? Kembali Suma Hui hanya mengangguk tanpa mengangkat mukanya yang tersembunyi dalam rangkulan ibunya. Setelah semua peristiwa hebat yang dialaminya selama berturut-turut ini, kini ia merasa aman sentosa dalam rangkulan ibu kandungnya. Kembali sunyi sejenak. Dan kini kembali suara ibunya terdengar halus tanpa kemarahan. Akan tetapi dia keponakanmu dan dia menyebutmu Bibi. Biarpun ibunya tidak terdengar marah, akan tetapi jawaban halus ini bagi Suma Hui tetap saja merupakan kata-kata yang sifatnya menentang, maka ia pun merenggutkan dirinya terlepas dari pelukan ibunya dan bangkit berdiri lalu mundur, memandang kepada ibunya yang duduk di atas pembaringannya itu dari jarak 2 meter. Sampai beberapa lamanya dua orang wanita yang hampir serupa wajahnya itu saling pandang, dan barulah Suma Hui merasa yakin bahwa ibunya tidak marah dan tidak menentangnya. Maka ia pun menubruk ibunya, duduk lagi dan merebahkan kepalanya di atas pangkuan ibunya dengan sikap manja. Akan tetapi dia itu lebih tua dariku, lebih pandai, lebih berpengalaman, dan lebih segala-galanya, Ibu. Dia adalah seorang jenderal muda kepercayaan kaisar, dia gagah perkasa, berilmu tinggi, dan bijaksana, berbudi baik. Dialah yang membantu keluarga kakek di Pulau Es, dan dia pula yang menyelamatkan aku dari bencana besar. Pula hanya kebetulan saja dia itu terhitung keponakanku, padahal, hubungannya sudah amat jauh. Memang sesungguhnya demikian. Kakek dari Chin Liong, kakek luar, yaitu ayah dari ibunya yang bernama Wan Keng In, hanyalah kakak tiri ayahmu, seibu berlainan ayah.
Jadi, kalaupun ada hubungan darah antara engkau dan dia, hanyalah melalui darah nenekmu saja, akan tetapi pihak kakek, sama sekali berlainan. Mendengar ini, Sumahui bangkit dan memandang ibunya penuh harapan. Kalau begitu, ibu setuju. Kim Huili menahan rasa panas di kerongkongannya dan ia seperti menelan kembali air matanya. Bagaimanapun juga, sebagai seorang ibu, hatinya dilanda keharuan mendalam membicarakan urusan perjodohan putrinya sebagai anaknya yang pertama. Lalu ia memandang wajah putrinya dan mengangguk. Ibu sih setuju saja. Ibu. Sumahui merangkul dan menciumi pipi ibunya. Ibu memang seorang yang amat berbudi. Terima kasih, Ibu. Kim Huili mengejap-ngejapkan matanya dan bahkan mengusap 2 titik air mata dengan ujung lengan bajunya. Di depan anaknya perempuan, ia tidak begitu malu menitikkan air mata walaupun sejak kecil ia melarang anak-anaknya menangis. Jangan bergirang-girang dahulu, Huiji. Aku tahu, ayahmu amat memperhitungkan urusan pertalian darah. Bahkan kalau aku tidak salah dengar, dahulu kabarnya pernah ayahmu sebelum bertemu dengan aku, jatuh hati kepada Cheng Cheng. Akan tetapi begitu mengetahui bahwa Wan Cheng adalah keponakan tirinya, segera perasaan itu dibuangnya jauh-jauh. Entah bagaimana pendapatnya kalau mendengar bahwa engkau saling mencintai dengan orang yang masih terhitung keponakanmu sendiri. Aku khawatir, ayahmu tidak akan senang mendengarnya. Akan tetapi, ayah tidak layak menghalangi kebahagiaan hidupku, ibu, kata Sumahui, sikapnya keras. Kim Huili menarik napas panjang. Ia mengenal watak anaknya yang keras, dan suaminya walaupun pendiam dan tenang, namun juga di dasar hatinya memiliki kekerasan dan pendirian yang teguh. Maka ia melihat bayangan yang tidak menyenangkan dalam peristiwa ini. Mudah-mudahan saja tidak akan timbul pertentangan dalam keluarga kita sendiri karena urusanmu ini, Huiji. Aku akan berusaha melunakkan hati ayahmu. Terima kasih, Ibu. Engkau baik sekali. Aku amat mencintamu, Ibu. Sumahui kembali merangkul ibunya dan beberapa lamanya ibu dan anak ini saling melepas rasa rindunya dan juga membicarakan nasib Chiang Bun yang belum ada beritanya itu dengan hati khawatir. Pada malam hari itu juga, agak larut, tidak lama setelah Kim Huili keluar dari kamar putrinya, terjadi percakapan berbisik-bisik di dalam kamar suami istri itu. Tidak. Tidak mungkin dan tidak boleh. Sungguh tidak tahu aturan sekali. Apakah mereka sudah buta sehingga tidak melihat bahwa mereka melakukan pelanggaran yang amat besar dan amat memalukan? Nama keluarga kita akan hancur oleh perbuatan yang tidak sopan itu. Aib akan menimpa nama kita. Anak kita itu perlu ditegur dan juga pemuda itu akan kutegur dengan keras. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dengan muka merah Sumakian Li berkata setelah mendengar keterangan istrinya bahwa putrinya saling mencintai dengan Cao Chin Liong, hal yang memang sudah disangkanya ketika pemuda itu berpamit kepada Sumahui dan yang membuat dia merasa tidak enak sekali. Dialah yang menyuruh istrinya menyelidiki persoalan itu untuk meyakinkan hati, dan kini mendengar laporan istrinya bahwa memang benar putrinya jatuh cinta kepada pemuda yang menjadi keponakannya sendiri, dia marah bukan main. Akan tetapi, hubungan keluarga itu sudah jauh sekali, hanya melalui mendiang nenek Lulu, istrinya mencoba untuk membantah. Jauh atau dekat, Cao Chin Liong itu adalah keponakan Huiji dan menyebutnya bibi. Apa akan dikata orang kalau mendengar bahwa anak kita berjodoh dengan seorang keponakannya sendiri? Muka kita seperti dilumuri kotoran. Dan engkau tahu, nama dan kehormatan lebih berharga daripada nyawa. Makin bicara, makin marahlah Qian Li. Panggil Huiji ke sini, biar malam ini juga kutegur anak itu. Tenanglah, suamiku. Huiji baru saja mengalami hal-hal yang amat mengerikan. Biarkan ia beristirahat. Mungkin karena kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan Chin Liong, apalagi karena Chin Liong telah menolongnya dari tangan Jai Huaket, maka ia tertarik dan jatuh hati. Akan tetapi, belum tentu hal itu berakhir dengan perjodohan. Kita harus ingat bahwa Chin Liong juga mempunyai orang tua dan kurasa, ayah bundanya pun belum tentu setuju kalau mendengar putra mereka hendak berjodoh dengan seorang bibinya. Biarlah kita menunggu perkembangan. Kalau benar mereka itu datang meminang, masih banyak waktu bagimu untuk menolak pinangan itu. Kalau Cao Koucu dan Wan Cheng berani datang meminang anak kita, berarti mereka menghinaku dan aku akan menghajar mereka, kata pula Qian Li semakin panas. Istrinya lalu merangkulnya.
Ih, jadi pemarah amat engkau? Makin tua makin pemarah, sungguh tak baik itu. Sudahlah, mari kita tidur. Kita masih mempunyai kepentingan lain yang lebih mendesak, yaitu cepat mencari dan menemukan anak kita Ciang Bun. Diingatkan akan Ciang Bun, Qian Li terdiam dan termenung penuh kegelisahan dan kedukaan. Namun, istrinya yang amat mencintanya itu pandai menghibur hatinya sehingga akhirnya sepasang suami istri pendekar itu pun tertidur. Akan tetapi, keesokan harinya, pagi-pagi sekali Qian Li sudah berkata kepada istrinya. Istriku, sebelum kita berangkat mencari Ciang Bun, kita harus lebih dulu mengatur sebaiknya untuk Huiji. Apa maksudmu? Maksudku, niatku yang pernah terpendam di hatiku untuk menjodohkan Huiji dengan Lou Tek Chiang, akan kulaksanakan. Putra Lou Kausu, guru silat Lou, itu? Ah, suamiku, apakah itu bijaksana? Huiji belum berkenalan dengan dia. Sudah kupikir masak-masak semalam. Kuyakin lebih bijaksana daripada membiarkan ia jatuh cinta kepada keponakannya sendiri. Tek Chiang itu kulihat cukup baik dan berbakat dalam ilmu silat. Juga engkau tahu Lou Tuako adalah sahabatku terbaik di kota ini dan dia adalah seorang ahli silat murid Xiao Limpai yang cukup baik, berwatak gagah pula. Tapi, bagaimanapun juga, ilmu silatnya masih jauh di bawah tingkat Huiji. Apakah hal ini tidak akan mengecewakan kelak? Hal itu tidak perlu khawatir, aku akan mengambilnya sebagai murid dan aku sendiri akan menggemblengnya sehingga dia cukup pantas menjadi suami Huiji. Ah! Kim Hui Li mengerutkan alisnya. Melihat kekhawatiran istrinya, Qian Li memegang pundaknya dan berkata dengan tegas. Istriku, demi kebahagiaan anak kita di kemudian hari, demi menjaga baik nama dan keturunannya, kita harus berani bertindak bijaksana dan tepat. Hari ini juga aku akan pergi mengunjungi Lou Tuako untuk bicara soal itu, dan kalau kita pergi mencari Ciang Bun, kita boleh undang Tek Chiang agar sementara tinggal di sini menemani Huiji. Dengan demikian mereka berkesempatan untuk saling berkenalan. Bukankah ini merupakan siasat yang baik sekali? Aku tidak yakin. Kukira semua ini kau lakukan bukan untuk Huiji, melainkan untuk menjaga nama kehormatanmu sendiri. Apa bedanya? Kehormatan kita adalah kehormatan Huiji pula. Kebahagiaan kita juga kebahagiaannya. Dia masih muda dan perlu dibimbing, baik dalam urusan cinta dan jodoh sekalipun. Percayalah, aku tidak akan bertindak salah, istriku. Sesukamulah, akhirnya sang istri menjawab, walaupun hatinya merasa tidak enak karena ia belum yakin betul akan kebenaran ucapan suaminya. Suma Qian Li, pendekar sakti itu, bagaimanapun juga hanyalah manusia biasa yang dapat terjerumus ke dalam pendapat yang keliru seperti terjadi kepada sebagian orang besar, orang-orang tua di dunia ini. Orang-orang tua seperti Suma Qian Li itu terlalu memandang rendah kepada anaknya sehingga seolah-olah merasa dapat mengatur kehidupan dan kebahagiaan anaknya. Seolah-olah kebahagiaan dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang dapat diatur. Dia lupa bahwa kehidupan seseorang adalah mutlak milik si orang itu sendiri, tidak peduli orang itu adalah anaknya. Tiap orang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri, dan si orang itu sendirilah yang dapat merasakan kebahagiaan hidupnya. Orang boleh saja mengatur untuk mengadakan kesenangannya, seperti kekayaan, kedudukan, termasuk pula suami yang dianggap sempurna dan sebagainya. Akan tetapi semua itu hanyalah bayangan hayal belaka dan hanya berlangsung sementara saja. Siapa yang berani memastikan bahwa bagi seorang wanita, mempunyai suami yang muda, kaya, pandai dan berkedudukan itu pastilah akan mendatangkan bahagia? Atau sebaliknya bagi seorang pria mendapatkan istri yang muda dan cantik jelita, pintar dan halus budi itu pun akan mendatangkan bahagia? Kebahagiaan dalam perjodohan hanya mempunyai satu syaratnya, yaitu cinta kasih. Tanpa ini, segala macam kesenangan yang terdapat dalam perjodohan itu akan luntur dan besar kemungkinannya akan berakhir dengan percekcokan dan kesengsaraan. Orang-orang tua banyak yang tidak sadar bahwa cintanya terhadap anaknya sudah menyeleweng ke arah cinta terhadap diri sendiri atau keinginan untuk mencari kepuasan diri sendiri. Itulah sebabnya mengapa orang-orang tua selalu memilihkan sesuatu bagi anaknya, dengan keyakinan bahwa pilihannya itu tentu akan cocok bagi anaknya, tentu akan membahagiakan anaknya. Padahal pada dasarnya, yang dapat dipilihnya itu yang dapat menyenangkan hatinya sendiri. Orang tua seperti ini akan merasa senang jika yang dipilih anaknya itu yang disukainya pula, dan akan merasa tidak senang dan menentang kalau yang dipilih anaknya itu tidak mencocoki seleranya.
Dia lupa bahwa selera anaknya itu, biarpun keturunannya sendiri belum tentu sama dengan seleranya sendiri. Kalau orang tua sungguh-sungguh mencinta anaknya, dia harus berani membiarkan anaknya itu bebas menentukan jalan hidupnya, bebas memilih segala hal mengenai hidupnya, jodohnya, agamanya, pekerjaannya, sahabatnya, dan sebagainya. Tentu hal ini bukan berarti orang tua harus diam saja tak acuh dan tak peduli. Sama sekali bukan demikian. Bahkan sebaliknya orang tua harus selalu waspada dan kalau dia melihat anaknya itu bertindak menuju ke arah hal yang membahayakan kehidupannya, adalah menjadi kewajibannya, berdasarkan cinta kasih, untuk mengingatkan anaknya, menantunya. Ini bukan berarti memaksanya menuruti kemauan orang tua dalam menentukan jalan hidup. Akan tetapi, Suma Qianli agaknya merasa yakin bahwa tindakannya benar kalau dia dengan kekerasan menentang pilihan hati puterinya. Bahkan mengusahakan supaya puterinya itu berjodoh dengan orang lain yang dipilihnya, yang menurut anggapannya, cocok menjadi suami anaknya dan kelak akan berbahagialah. Pilihan Suma Qianli itu adalah seorang pemuda berusia 19 tahun, dan bernama Lou Tekqiang. Pemuda ini cukup tampan, bahkan kelihatan menarik karena kulit mukanya yang putih bersih. Matanya tajam membayangkan kecerdikan, mulutnya selalu tersenyum dan sikapnya ramah. Biarpun tubuhnya agak pendek, namun tegap dan gagah, apalagi karena pemuda ini selalu berpakaian yang bagus-bagus dan agak pesolek. Ayahnya bernama Lou Kan atau terkenal di kota Tianjin sebagai Lou Kaosu, guru silat Lou, karena kakek berusia 50 tahun yang sudah menduda ini membuka sebuah perguruan silat yang diberi nama Pek Eng Bukoan, perguruan silat Garuda Putih, di mana dia mengajarkan ilmu silat cabang Xiaolimpai dengan memungut bayaran. Semenjak berusia 5 tahun, Tekqiang telah kematian ibunya, dan ayahnya tidak pernah menikah lagi. Dia merupakan anak tunggal yang tentu saja amat dimanja oleh ayahnya. Sejak kecil dia telah digembleng ilmu silat oleh ayahnya sendiri, dan ternyata Tekqiang memiliki bakat yang amat baik. Di antara murid-murid ayahnya, tidak ada yang dapat menandinginya dalam ilmu silat dan bahkan dia mulai mewakili ayahnya dan membimbing murid-murid ayahnya. Ketika dia berusia 18 tahun, terjadi gejolak batin yang amat hebat dalam diri pemuda ini, tanpa diketahui oleh ayahnya ataupun oleh dirinya sendiri. Ketika itu, untuk kesekian kalinya, Tekqiang bertanya kepada ayahnya tentang ibunya. Ayah dulu pernah bilang bahwa ada suatu rahasia besar tentang kematian ibu dan jika aku sudah dewasa, baru ayah akan menceritakan rahasia itu. Ayah, aku sangat rindu kepada ibu yang sudah tidak dapat kuingat wajahnya, akan tetapi aku masih ingat bahwa ibu adalah seorang wanita yang cantik. Ceritakanlah, ayah, mengapa ibu mati muda? Lou Kaosu mengerutkan alisnya, dan sambil mengisap huncue, pipa tembakau, yang panjang, wajahnya berubah menjadi muram. Kemudian, setelah menghembuskan asap tembakaunya, dia berkata, "Memang ibumu itu wanita yang amat cantik, paling cantik bagiku di dunia ini dan aku amat mencintainya. Akan tetapi sayang, batinnya tidaklah secantik wajahnya, hatinya tidak sebersih kulitnya." "Kenapa, ayah?" tanya Tekqiang kaget. Ia adalah wanita berhati palsu, seorang istri yang menyeleweng dan menyakitkan hati suaminya, seorang wanita yang gila lelaki. Istri menyeleweng? Gila lelaki? Pemuda itu bertanya bingung mengapa ayahnya yang katanya mencintai istrinya itu kini memakinya dengan kata-kata keji. Iya, cintanya terhadap suaminya hanya di mulut saja dan diam-diam dia melakukan penyelewengan, berzinah dengan pria lain. Mula-mula suaminya masih mengampuninya. Akan tetapi penyakit itu tidak dapat sembuh, berulang kali dilakukannya perzinahan itu dengan lelaki demi lelaki. Ia memang gila lelaki sehingga akhirnya, perbuatan yang kotor dan keji itu membuatnya mati terbunuh. Tekqiang mendengarkan dengan muka pucat dan mata terbelalak, dan dia kaget bukan main mendengar ucapan terakhir dari ayahnya itu. Terbunuh? Jadi ibu mati terbunuh? Siapa yang membunuhnya, ayah? Suaminya yang entah berapa kali disakiti batinnya. Makin pucat wajah Tekqiang ketika dia bangkit dari tempat duduknya. Jadi, ayah sendiri yang membunuh ibu? Lou Kaosu menarik napas panjang. Duduklah, anakku. Memang aku sendiri yang membunuhnya, demi cintaku kepadanya. Karena kalau tidak dibunuh, dia akan terus melakukan hal yang amat tidak sepatutnya itu. Tentu saja bukan tangan ini yang dahulu membunuhnya.
Pada penyelewengan terakhir saat tertangkap basah, aku membuatnya berjanji bahwa kalau sekali lagi ia berjinah dan ketahuan, ia akan bunuh diri. Nah, baru beberapa bulan saja, ia telah berjinah lagi dan saat ketahuan olehku, ia lalu membunuh diri, mungkin karena takut atau karena malu. Aku cinta padanya, bahkan aku tidak mau menikah lagi sejak ia meninggal karena aku takut kalau penyiksaan terhadap perasaanku akan terulang lagi. Jarang ada wanita yang dapat dipercaya, Tek Chiang, oleh karena itu engkau harus berhati-hati sekali dalam memilih jodoh. Daripada tersiksa hatinya setelah menikah, lebih baik tinggal membujang selama hidup. Percakapan dengan ayahnya itulah yang menimbulkan guncangan hebat dalam batin Tek Chiang dan tanpa disadarinya, dia memandang rendah kepada kaum wanita, bahkan ada timbul semacam kebencian. Akan tetapi, hal ini tumbuh di bawah sadar dan dia sendiri tidak merasakannya, karena pada lahirnya, dia suka melihat wanita-wanita cantik dan bukan tergolong seorang pemuda alim. Dengan para murid ayahnya yang sudah dewasa, kadang-kadang dia pergi bermain-main dan ada kalanya pula dia terbawa oleh teman-teman itu pergi mengunjungi tempat pelesir dan bergaul dengan pelacur-pelacur sehingga dalam hal permainan cinta, Tek Chiang bukanlah pemuda yang hijau. Akan tetapi, dia bersikap halus dan kelakuannya sopan seperti seorang terpelajar, maka tidak seorang pun yang akan menduga bahwa sebetulnya pemuda ini tidak asing di antara para pelacur kelas tinggi di kota Tianjin. Tek Chiang terlalu cerdik untuk membiarkan dirinya terlihat oleh umum di tempat-tempat pelacuran itu. Maka ayahnya sendiri pun tak tahu bahwa putra tunggalnya itu bukanlah seorang perjaka tulen dan kadang-kadang menghamburkan uang di tempat pelesir itu. Juga dia tidak tahu bahwa biarpun pada lahirnya begitu halus, ramah dan sopan, namun setelah berada berdua saja dengan seorang pelacur di dalam kamar, pemuda itu dapat bersikap lain, menjadi kejam dan suka mempermainkan wanita pelacur sesuka hatinya, suka menghinanya dan agaknya menikmati penderitaan lahir batin seorang wanita pelacur. Maka, pemuda ini tersohor sebagai pemuda yang kejam dan tidak disukai di kalangan para pelacur, walaupun dia memang royal dengan uangnya. Lou Kam atau Lou Kausu bersahabat dengan pendekar sakti Sumakian Li. Tentu saja guru silat ini mengenal siapa pendekar itu, dan selain kagum, juga amat hormat kepadanya. Maka, dia merasakan sebagai kehormatan besar sekali dapat berkenalan bahkan bersahabat dengan pendekar sakti itu. Saling berkunjung di antara mereka sering terjadi, dan perkenalannya dengan pendekar ini sungguh amat menguntungkan dirinya. Perguruannya makin maju karena para murid itu berpendapat bahwa seorang guru silat yang menjadi sahabat pendekar sakti Sumakian Li, tentu memiliki kepandaian silat yang tinggi. Bahkan kalau ada yang diam-diam memusuhi guru silat ini, akhirnya menjadi gentar melihat hubungan yang akrab antara Lou Kausu dan pendekar sakti itu. Oleh karena hubungan persahabatan ini maka martabat Lou Kausu ikut terangkat. Demikianlah perkenalan kita dengan keluarga Lou ini. Pada suatu pagi, Lou Kausu merasa girang sekali melihat munculnya Sumakian Li di depan pintu rumahnya. Akan tetapi alisnya berkerut ketika ia melihat wajah pendekar itu nampak agak muram yang berarti bahwa hati sahabat yang dihormatinya itu tentu sedang kesal. "Ah, selamat pagi, Sumatei Hiap," kata guru silat itu dengan ramah. "Silakan masuk dan duduk. Sungguh gembira sekali hati saya menerima kunjungan Tai Hiap sepagi ini." "Terima kasih, Lou Tuako," kata Sumakian Li dan mereka pun duduk menghadapi minuman teh panas sebagai sarapan pagi di atas meja. Kenapa Tai Hiap memakai pakaian berkabung?" Tiba-tiba guru silat itu terkejut ketika melihat pakaian serba putih dan tanda berkabung yang dipakai oleh pendekar itu. Pendekar itu menarik napas panjang. Dia tidak ingin menceritakan tentang malapetaka yang menimpa keluarga ayah bundanya di Pulau Es, akan tetapi pakaian berkabung yang dipakainya itu tentu saja tidak dapat disembunyikan. Mengingat bahwa guru silat ini adalah sahabat baiknya dan juga bahkan mungkin akan menjadi calon besannya, maka dia mengambil kebijaksanaan untuk berterus terang saja. "Anak perempuan kami pulang dari Pulau Es kemarin." "Ah, Xiao Chia sudah pulang. Tentu telah membawa ilmu-ilmu yang luar biasa dari Pulau Es," teriak guru silat itu dengan kagum. "Ia membawa berita buruk, yaitu bahwa ayah ibuku telah meninggal dunia." "Ah!" Guru silat itu terkejut bukan main, cepat bangkit berdiri dan menjura dengan hormat kepada pendekar itu sambil berkata, "Maafkan saya, Tai Hiap, karena tidak tahu maka berani bicara sembarangan. Semoga saja Tian dapat menerima arwah orang tua Tai Hiap dan memberi tempat yang baik." "Terima kasih, Lou Tuako."
Kematian adalah hal yang wajar saja dan kami pun dapat menerimanya dengan tenang. Akan tetapi, dalam perjalanan pulang, terjadi malapetaka di perahu yang mengakibatkan putraku hilang. Ah! Untuk kesekian kalinya guru silat itu terkejut. Sumakongcu hilang? Kemana dan bagaimana? Dia tercebur ke lautan, terpisah dari encinya dan sampai kini belum ada kabar-kabar tentang dia. Ciancai. Sungguh saya ikut merasa berduka sekali, Tai Hiap. Bagaimana malapetaka menimpa demikian berturut-turut? Memang itulah nasibku sekarang ini. Aku dan istriku akan melakukan perjalanan untuk mencari anakku yang hilang itu dan sebelum aku pergi, aku ingin membicarakan hal penting yang pernah kusinggung dahulu itu, tuaku, yaitu tentang perjodohan antara putri kami dan putramu. Berdebar kencang jantung dalam dada Loukam. Hal itu memang menjadi idamannya selama ini. Pernah secara iseng-iseng pendekar ini bicara tentang kemungkinannya tali perjodohan itu dan tentu saja dia akan merasa girang dan bangga sekali untuk dapat berbesan dengan pendekar sakti ini. Mempunyai mantu cucu pendekar super sakti. Tentu saja cucu pendekar itu tidak dapat disamakan dengan perempuan-perempuan biasa macam istrinya itu. Biarpun jantungnya berdebar kencang penuh kegembiraan, namun sikapnya biasa dan tenang saja. Bagaimanakah kehendak Tai Hiap? Sejak dahulu kami hanya dapat menanti keputusan Tai Hiap dan tentu saja pihak kami setuju sepenuhnya, bahkan merasa memperoleh kehormatan besar sekali kalau anakku yang bodoh itu terpilih untuk menjadi calon jodoh putri Tai Hiap yang mulia. Tak perlu memuji atau merendah, tuaku. Manusia ini di permukaan bumi sama saja, dan kelebihan orang dalam suatu hal tidak perlu dijadikan alasan untuk mengangkatnya tinggi-tinggi. Kami merasa setuju dengan putramu, tetapi maafkan pernyataanku ini, agaknya kelak akan merupakan kepincangan yang kurang sehat kalau ilmu silat antara mereka berselisih jauh. Wajah guru silat itu menjadi merah dan dia menutupinya dengan tertawa. Ah, biar saya latih 100 tahun lagi, takkan mungkin tingkat kepandaian Tek Chiang akan dapat menandingi tingkat Suma Xiaoqia. Bukan maksudku untuk merendahkan, tuaku. Tetapi kenyataannya memang demikian, yaitu bahwa putriku dalam ilmu silat jauh lebih pandai daripada putramu. Akan tetapi kulihat putramu itu pun memiliki bakat yang baik sekali, maka andai kata engkau memperkenankan, kalau dia menjadi muridku dan menerima bimbinganku sehingga dia dapat menyamai tingkat Huiji, alangkah akan baiknya itu. Lou Kaosu cepat-cepat bangkit dari tempat duduknya dan memberi hormat. Laksaan terima kasih saya kepada Tai Hiap. Tentu saja saya setuju sepenuhnya dan agaknya sudah menjadi anugerah bagi anakku yang bodoh untuk memperoleh nasib sebaik ini. Hei! Tek Chiang! Di mana engkau? Kesinilah. Jangan beritahukan dia tentang perjodohan itu lebih dulu, tuaku, kata Sumakian Li berbisik sebelum pemuda itu muncul dari belakang. Melihat pendekar itu, Tek Chiang segera menjura dengan sikap hormat dan sopan. Ah, kiranya Suma Lo Cianpue yang hadir. Harap Lo Cianpue dalam keadaan baik saja dan terimalah hormat saya, katanya ramah. Terima kasih, Tek Chiang, jawab Sumakian Li senang melihat sikap pemuda yang sopan itu. Seorang pemuda yang cukup tampan dan gagah, sayang agak pendek, dan pakaiannya selalu rapi dan bagus. Tek Chiang, cepat engkau berlutut pada Suma Tai Hiap dan menyebut suhu. Dia hendak mengangkatmu sebagai muridnya, kata Lou Kaosu dengan girang. Mendengar ucapan ayahnya ini, Lou Tek Chiang terkejut bukan main dan memandang kepada pendekar itu. Sumakian Li mengangguk dan tersenyum kepadanya. Tek Chiang adalah seorang pemuda yang amat cerdik. Dia maklum bahwa kalau dia menjadi murid pendekar ini, selain kemungkinan besar untuk memperoleh ilmu yang hebat, juga namanya akan terangkat dan tak seorang pun di kota Tianjin, bahkan sampai di kota raja yang akan berani menentangnya. Maka tanpa ragu-ragu lagi dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Sumakian Li, memberi hormat sampai 8 kali dan menyebut, suhu, berkali-kali. Qian Li membangunkan pemuda itu dan berkata, Tek Chiang, engkau adalah murid pertama dariku. Selama ini aku belum pernah menerima murid dan hanya mengajarkan ilmu-ilmuku kepada kedua orang anakku saja. Sekarang, melihat kebaikan ayahmu dan besarnya bakatmu, aku suka membimbingmu mempelajari ilmu silat. Terima kasih, Suhu. Segala petunjuk dan bimbingan Suhu pasti akan teecu taati dan junjung tinggi. Sekarang keluarlah dulu dari ruangan ini karena aku hendak bicara urusan penting dengan ayahmu.
Tek Chiang kembali menghaturkan terima kasih, kemudian pergi dari tempat itu dengan sikap patuh sekali. Setelah pemuda itu pergi dan dengan pendengarannya yang tajam Qian Li merasa yakin bahwa pemuda itu sudah pergi jauh ke belakang rumah, dia pun berkata, "Lau tuaku, biarlah sementara ini perjodohan antara putramu dan anakku tidak diumumkan dulu, akan tetapi kita berdua telah menyetujui untuk menjodohkan mereka. Dan demi kebaikan mereka berdua, kurasa mereka berdua harus dipertemukan dan diperkenalkan. Maka, aku akan mengajak putramu untuk tinggal di rumahku, dan selama aku dan istriku pergi mencari putra kami, biarlah anakku yang memberi petunjuk-petunjuk dalam latihan dasar. Dengan demikian, ada dua keuntungan, yaitu pertama, anakku tidak akan bersendirian saja di rumah dan kedua, mereka dapat saling berkenalan sebelum perjodohan diumumkan. Bagaimana pendapatmu, Lau tuaku?" Lau Kausu yang sudah kegirangan dan merasa amat beruntung itu tentu saja merasa setuju sekali dan berkali-kali dia mengangguk. Demikian girang hatinya sehingga guru silat ini tidak lagi mampu berkata-kata. Betapa tidak. Putra tunggalnya yang amat disayangnya itu selain akan dipungut mantu juga diangkat menjadi murid pertama dan tunggal oleh pendekar sakti Suma Qian Li. Peristiwa itu tentu saja akan mengangkat namanya setinggi langit. Baru menjadi sahabat dekatnya pendekar itu saja dia sudah merasakan keuntungan besar di bidang nama, kedudukan dan pekerjaannya. Apalagi kalau putranya menjadi murid, bahkan mantu Suma Tai Hiap. Jika begitu, sebaiknya kalau Tek Chiang hari ini juga berangkat ke rumahku, membawa bekal pakaian karena kami harus segera bersiap-siap. Dalam seminggu ini kami sudah akan berangkat pergi mencari putraku, Lau tuaku. Dan selama kami pergi dan putra tuaku menemani anakku di rumah, harap tuaku suka berbaik hati untuk kadang-kadang lewat di rumah kami melihat-lihat keadaan. Jangan khawatir, Tai Hiap. Mulai hari ini, rumah keluarga Tai Hiap sama dengan rumah yang menjadi tanggung jawab saya sendiri. Pasti akan saya bantu jaga seperti rumah saya sendiri selama Tai Hiap berdua bepergian. Setelah Suma Qian Li pulang, Lau Kausu menyuruh putranya segera berkemas. Dia memberi banyak nasihat kepada putranya itu. Tek Chiang, engkau memperoleh berkah yang jauh lebih berharga daripada harta benda apa saja di dunia ini. Engkau diangkat menjadi murid putra pendekar super sakti dari Pulau Es. Tahukah engkau apa artinya itu? Berarti bahwa kalau engkau belajar dengan baik-baik, kelak engkau akan menjadi seorang pendekar sakti yang hebat. Bahkan seluruh nasib hidupmu di kemudian hari tergantung pada saat-saat inilah. Suma Tai Hiap menghendaki supaya engkau berangkat ke rumahnya sekarang juga. Engkau akan diberi latihan dasar dan disuruh berlatih dengan petunjuk dari Suma Xiaoqia, karena gurumu itu bersama istrinya akan melakukan perjalanan jauh dan meninggalkan engkau di sana bersama putri mereka. Berhati-hatilah engkau di sana, jagalah rumah itu seperti rumahmu sendiri, bersikaplah sopan terhadap Suma Xiaoqia dan semua pelayan di sana. Berusahalah agar semua orang menyukaimu, Tek Chiang. Dengan demikian, engkau tidak akan membuat malu aku sebagai ayahmu. Tek Chiang tersenyum. Ayahnya ini bersikap seperti memberi nasihat kepada seorang anak kecil saja. Tentu saja dia sudah tahu apa yang harus dibuatnya agar suhunya suka kepadanya. Dan tentu saja dia sudah mendengar akan Suma Xiaoqia, darah remaja yang kabarnya selain lihai dan sakti, juga memiliki kecantikan yang amat menggerahkan. Ah, betapa beruntungnya dia. Berlatih diri di bawah petunjuk seorang darah remaja yang lihai dan cantik jelita. Akan tetapi, pemuda yang cerdik ini pandai menyembunyikan perasaannya, dan dia pun mengangguk taat. Baik, ayah. Aku akan mengingat semua nasihatmu. Ketika Tek Chiang tiba di rumah keluarga Suma, Kim Hui Li dan juga Suma Hui sudah mendengar dari Suma Qian Li tentang pemuda itu yang diangkat menjadi murid dan akan tinggal di rumah itu selama suami istri itu pergi mencari Chiang Bun. Ayah. Suma Hui membantah ketika ayahnya memberitahukan perihal pemuda yang belum dikenalnya itu. Apakah ilmu keluarga kita akan diturunkan kepada orang luar? Ayahnya mengerutkan alis. Huiji, di dalam keluarga kita tidak ada peraturan yang melarang bahwa kita tidak boleh memberikan ilmu-ilmu Pulau Es kepada orang luar. Ayah dari Lau Tek Chiang, yaitu Lau Kausu, adalah seorang sahabat baikku. Dia seorang yang bersih namanya dan aku melihat putra tunggalnya itu pun memiliki bakat yang amat baik, juga sikapnya baik. Karena itu aku mengangkatnya menjadi murid. Agar kelak dia dapat menerima ilmu-ilmu dariku secara sempurna, maka dia harus lebih dahulu berlatih sinkang dan semedi yang bersih,
maka dia akan tinggal di sini melatih dasar-dasar sinkang dari kita. Karena aku dan ibumu akan pergi mencari Chiang Bun, maka aku minta engkau mewakili aku dan kadang-kadang memberi petunjuk kepadanya kalau dia berlatih. Mendengar kata-kata ayahnya yang diucapkan dengan nada sungguh-sungguh, Suma Hui mengangguk. Ia belum memperoleh kepastian dari ibunya tentang sikap ayahnya terhadap urusannya dengan Qin Liong, maka dari itu ia berpendapat bahwa sebaiknya, sebelum urusan pribadinya itu dibikin terang, ia tidak membuat ayahnya marah. Bagaimanapun juga, hatinya seperti merasa tidak rela ayahnya mengangkat seorang murid. Ketika Tek Chiang muncul dengan buntalan pakaiannya dan menjatuhkan diri berlutut di depan ayah ibunya dan menyebut mereka Suhu dan Subo dengan sikap menghormat sekali, Suma Hui terkejut. Tak disangkanya bahwa murid yang diangkat oleh ayahnya itu ternyata adalah seorang pemuda dewasa yang lebih tua darinya. Seorang pemuda yang cukup ganteng dan gagah, dan sikapnya amat sopan. Pemuda itu sedikit pun tidak pernah melirik kepadanya dan hanya menunduk ketika memberi hormat kepada suami istri pendekar itu. Bangkitlah, Tek Chiang. Perkenalkan, ini adalah putri kami yang bernama Suma Hui. Kata Kim Hui Li yang sudah diberitahu oleh suaminya tentang siasat suaminya untuk mendekatkan kedua orang muda itu. Hui Li menyuruh pemuda itu bangkit untuk dapat melihat lebih jelas wajah dan perawakan pemuda yang oleh suaminya telah dipilih untuk menjadi calon mantunya ini. Terima kasih, Subo, berkata Tek Chiang sambil memandang kepada suhunya dengan ragu-ragu, seolah-olah dia tidak berani bangkit sebelum menerima perintah suhunya. Melihat ini, diam-diam Suma Qian Li menjadi girang. Bocah ini sungguh amat taat dan bijaksana, berhati-hati dalam sikap agar tidak menyinggung hati gurunya, menandakan bahwa dia amat teliti dalam melakukan tindakan dan menentukan sikap. Bangkit dan duduklah, Tek Chiang, katanya halus. Baru pemuda itu bangkit dan menjura kepada Suhu dan Subonya. Terima kasih, Subo. Kemudian dia baru menoleh kepada Suma Hui, akan tetapi hanya sekelebatan saja dia berani menatap wajah itu, wajah yang membuat jantungnya berdebar kencang walaupun baru melihat sekelebatan saja, kemudian dia pun cepat menjura kepada darah itu. Suma Xiaoqia, Nona Suma, saya Lou Tek Chiang yang bodoh menghaturkan hormat kepada Xiaoqia. Sepasang alis Kim Hui Li berkerut sebentar. Pemuda ini terlalu sopan, pikirnya, begitu amat sopan sehingga berkelebihan dan cenderung kepada sikap bermuka-muka dan menjilat. Tentu saja dia segera menekan perasaannya karena dugaan itu pun masih membuat dia ragu. Sebaliknya, Suma Hui merasa canggung juga diperlakukan dengan sikap yang demikian merendah dan menghormatnya. Ia cepat membalas penghormatan itu. Terima kasih, Lou Kongcu, Tuan Muda Lou, katanya. Buang saja cara panggilan yang sungkan-sungkan itu. Suma Qian Li berkata sambil tersenyum. Huiji, dia adalah murid ayahmu dan biarpun dia murid baru, akan tetapi dia lebih tua darimu dan juga engkau putriku, bukan muridku. Maka, biarpun sebagai murid tingkatmu lebih tinggi, namun sepatutnya engkau menyebutnya Suheng. Dan engkau Tek Chiang, engkau harus menyebut Sumoy kepada Huiji. Kembali Lou Tek Chiang menjura kepada Suma Hui dan tetap saja dia tidak berani mengangkat muka memandang langsung, dan suaranya halus sopan merendah ketika dia berkata. Maafkan saya, Sumoy, adik perempuan seperguruan, saya hanya mentaati perintah Suhu, walaupun sesungguhnya saya tidak berani lancang. Bagaimanapun juga, sikap pemuda ini menyenangkan hati Suma Hui. Pemuda ini jelas tidak kurang ajar, dan matanya juga tidak jelalatan ketika memandang kepadanya, tidak seperti mata laki-laki lain yang kalau memandang kepadanya seperti mata seekor singa kelaparan. Maka ia pun menjura dan berkata manis. Tidak mengapa Lou Suheng, kurasa ayah benar sekali dan panggilan ini terasa lebih mudah, bukan? Tek Chiang, dalam beberapa hari ini aku dan Subomo akan pergi merantau untuk beberapa lamanya. Karena itu, sebelum aku pergi, aku akan menurunkan beberapa latihan dasar untuk mempelajari sinkang dan semedi. Harus kau perhatikan baik-baik karena dasar latihan sinkang ini adalah pokok daripada ilmu-ilmu yang akan kuturunkan kepadamu. Kalau latihan dasar keliru, maka kelak dalam mempelajari ilmu-ilmu dariku engkau pun tak akan dapat menguasainya dengan sempurna. Karena itu, engkau harus selalu tekun berlatih dan teliti, jangan sampai keliru. Di sini ada Sumoymu yang akan dapat memberi petunjuk sewaktu-waktu kalau engkau merasa ragu-ragu. Baik, Suhu. Sumoy, saya mengharapkan petunjuk-petunjuk dari Sumoy, dan untuk itu sebelumnya saya menghaturkan banyak terima kasih kepadamu.
Aku bersedia membantumu, Su Heng. Harap jangan sungkan bertanya, jawab Suma Hui yang mulai merasa suka kepada pemuda yang sopan dan halus budi ini. Hanya Kim Hui Li yang sejak tadi tidak berkata apa-apa, karena nyonya ini masih merasa tidak puas melihat sikap pemuda itu yang dianggapnya tidak wajar dan terlalu sopan, seperti dibuat-buat. Ia hanya mengharapkan bahwa sikap itu adalah sikap yang sewajarnya dan bahwa pemuda itu memang seorang yang sopan dan halus budi, bukannya dibuat-buat karena di baliknya terkandung suatu pamrih tertentu. Sekarang pergilah ke kamarmu dan simpan pakaianmu, lalu kita pergi ke Lian Butia, ruangan berlatih silat, untuk mulai dengan teori-teori dasar latihan Sinkang, kata pula Suma Qianli. Huiji, suruh pelayan datang mengantar Su Hengmu ke kamarnya yang sudah disediakan untuknya itu. Baik, ayah. Melihat sikap ayahnya yang gembira, hati Suma Hui juga menjadi gembira. Ayahnya tidak kelihatan marah, padahal ibunya tentu sudah menyampaikan kepada ayahnya itu perihal urusannya dengan Qin Liong dan ini berarti bahwa ayahnya itu tidak menjadi marah atau menentang. Hal itu pun mendatangkan kegembiraan dalam hati Suma Hui dan ia melakukan perintah ayahnya dengan hati senang pula. Demikianlah. Dalam beberapa hari itu Suma Qianli memberi dasar latihan Sinkang dengan sungguh-sungguh kepada Tek Chiang. Biarpun pemuda ini pernah mempelajari semedi dan latihan Sinkang dari ayahnya, akan tetapi dasar latihan yang diberikan oleh suhunya itu amat berbeda, juga amat sukar sehingga dia harus bersungguh-sungguh kalau dia ingin mengerti benar-benar. Memang pemuda ini cerdik dan berbakat sekali sehingga walaupun latihan itu tidak mudah dan membutuhkan perhatian dan pengerahan semua kemauan dan kejujuran hati, akhirnya dia dapat juga mengerti. Selagi ayahnya memberi petunjuk, Suma Hui juga hadir dan gadis ini diam-diam harus memuji ketekunan murid ayahnya ini dan ia pun yakin bahwa seorang murid seperti Tek Chiang ini pasti kelak akan menjadi seorang ahli silat keluarga Pulau Es yang baik dan belum tentu akan kalah tinggi tingkatannya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Seminggu kemudian, berangkatlah suami istri itu meninggalkan rumah mereka, memulai dengan perjalanan mereka yang tanpa tujuan tempat tertentu, seperti orang meraba-raba di dalam kegelapan. Bagaimanapun juga, sungguh amat sukar mencari seorang anak yang hilang di tengah lautan yang demikian luasnya. Setelah memberi pesanan banyak nasihat kepada putrinya dan muridnya, Suma Qianli dan istrinya pun berangkatlah dengan menunggang 2 ekor kuda. Lau Kausu seringkali lewat di depan rumah keluarga Suma dan karena kakek ini ingin sekali agar putranya jangan sampai gagal menjadi mantu pendekar sakti Suma Qianli, maka berlawanan dengan kekerasan hatinya sendiri dia pun diam-diam membisikkan urusan pertalian jodoh itu kepada putranya. Tek Chiang, engkau harus pandai-pandai membawa diri. Ketahuilah, engkau bukan saja telah diangkat menjadi murid oleh Suma Taihiap, akan tetapi juga bahkan telah diangkat menjadi calon mantu, berjodoh dengan Suma Xiaoqia. Akan tetapi hal ini masih belum diresmikan, maka engkau pun pura-pura tidak tahu sajalah. Aku menceritakannya kepadamu agar engkau pandai-pandai membawa diri. Demikianlah bisikannya dan mendengar ini tentu saja Tek Chiang menjadi semakin girang. Dan pemuda ini memang terlalu amat cerdik untuk dapat terpeleset oleh tindakan yang kurang hati-hati maka dia selalu bersikap penuh hormat dan sopan terhadap Suma Hui sehingga tidak ada alasan sedikit pun juga bagi darah ini untuk merasa tidak suka kepada suhengnya ini. Maka dengan sungguh-sungguh Suma Hui juga memberi petunjuk-petunjuk kepada suhengnya ini sehingga Tek Chiang dapat melatih dasar Sinkang itu dengan baik. Hiaat, ah! Hiaat, ah! Lengkingan ini terdengar berkali-kali, menggema di sekeliling tempat yang amat sunyi itu, dari bagian belakang sebuah pondok yang berdiri terpencil di Bukit Rimbun itu. Itulah Bukit Pegunungan Ciliansan yang terdapat di perbatasan Sinkiang dan Qinghai. Sebuah pondok kayu yang nampaknya masih baru di antara puing-puing banyak bangunan yang pernah kebakaran. Dan pondok ini memang baru saja dibangun oleh Hek Ih Moong yang dibantu oleh muridnya yang baru, yaitu Suma Cheng Liong. Puing-puing itu adalah bekas sarang Hek Ih Mopang, yaitu perkumpulan iblis baju hitam yang pernah dipimpinnya akan tetapi yang dihancurkan oleh 3 orang pendekar pada waktu itu, ialah Bu Cisian, Kam Hong, dan Sim Hong Bu, baca kisah suling emas dan naga siluman, bahkan kemudian bekas sarang itu dibakar oleh rakyat yang tinggal di bawah gunung. Karena tempat itu sunyi dan indah, Hek Ih Moong mengajak muridnya tinggal di situ, membangun sebuah pondok kayu yang cukup kuat biarpun sederhana dan mulailah dia melatih ilmu-ilmu yang dahsyat kepada muridnya yang baru berusia 10 tahun lebih itu. Lengkingan nyaring berulang-ulang yang terdengar dari belakang pondok itu adalah lengking suara Cheng Liong.
Dan kalau ada orang yang berani melongok ke dalam tanah daratan di belakang pondok itu, tentu dia akan bergidik. Akan tetapi siapa berani mengunjungi tempat itu? Sebelum Hek Ih Moong pulang ke situ pun tidak ada orang yang berani mendekat. Rakyat yang membakar sarang itu hanya melampiaskan dendam mereka terhadap gerombolan yang sudah banyak mengganggu mereka itu. Akan tetapi setelah membakar, mereka pun cepat-cepat pergi, tidak berani berlama-lama di situ apalagi ketika mereka mendengar berita bahwa Hek Ih Moong sendiri tidak nampak mayatnya di antara anak buahnya, berarti bahwa iblis itu masih belum mati. Maka yang tinggal di tempat mengerikan itu hanyalah puing bersama tulang-tulang dan tengkorak anak buah Hek Ih Mopang yang berserakan di tempat yang kini menjadi tanah datar, di belakang pondok batu itu. Apakah yang sedang dilakukan oleh guru dan murid di belakang pondok itu? Mereka sedang berlatih dengan cara yang aneh dan mengerikan. Hek Ih Moong sendiri nampak sedang bersamadhi dengan cara yang aneh, yaitu dengan jungkir balik. Samadhi jungkir balik ini memang tidak mengherankan dan sudah banyak dilakukan orang, yaitu dengan kepala di atas tanah, kedua kaki lurus ke atas, kedua tangan menopang kepala. Samadhi seperti ini amat baik untuk melancarkan jalan darah, untuk memperbanyak dan memperlancar jalannya darah ke dalam kepala untuk memulihkan kembali ketidakseimbangan antara hawa yin dan yang di dalam tubuh. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Hek Ih Moong itu lain daripada yang lain. Kepalanya memang di bawah dan kedua kakinya tegak lurus ke atas, akan tetapi kepalanya itu tidak berada di atas tanah, melainkan di atas sebuah tengkorak. Dan kedua lengannya bersedekap di depan dadanya, dan dia pun tidak berjungkir balik dengan diam saja, melainkan tubuhnya yang berjungkir balik itu berloncatan. Kepalanya itu meloncat dan hinggap di atas sebuah tengkorak lain dan demikian seterusnya, berpindah dari tengkorak yang satu ke tengkorak yang lain. Semua terdapat 9 buah tengkorak yang diletakkan di atas tanah dengan membentuk garis bintang Simseng, bintang hati, yang terdiri dari 3 titik dengan 3 buah tengkorak dan bintang Juiseng, bintang mulut, yang terdiri dari 6 buah tengkorak. Dia berpindah-pindah dengan berloncatan seperti itu, terdengar suara dak-duk ketika kepalanya bertemu dengan sebuah tengkorak berikutnya, seperti seorang anak kecil bermain loncat-loncatan. Tak jauh dari situ, Cheng Liong juga berlatih dengan ilmu pukulan yang diajarkan gurunya. Setiap kali berteriak, "Hiaat," dia berlari menyerbu ke arah sepotong tulang, baik itu tulang kaki atau tengkorak atau tulang-tulang lainnya, dan begitu tiba dia berteriak, "Ah," dan tangannya dengan jari-jari terbuka, agak melengkung seperti cakar, mencengkeram ke arah tulang-tulang itu. Dan tulang-tulang itu pun berlubang. Nampak lubang-lubang kecil bekas cengkeraman jari-jari tangannya. Itulah ilmu Cuan Kuci, jari penusuk tulang, yang amat keji karena selain jari-jari tangan itu dilatih untuk dapat menembus tulang, juga serangan jari itu membawa hawa beracun yang lama-lama terkumpul dari hawa dalam tengkorak-tengkorak dan tulang-tulang mayat itu ketika berlatih. Biarpun masih kecil, Cheng Liong adalah putra pendekar siluman kecil dan cucu pendekar super sakti. Sejak kecil sudah digembleng dengan hebat dan lebih dari itu, dia telah menerima warisan sumber tenaga sakti dari mendiang kakeknya. Oleh karena itu, kini mudah saja bagi Hek Ih Moong untuk menggerakkan sumber tenaga sakti itu dan mempergunakannya untuk mempelajari ilmu-ilmu sesat darinya. Tentu saja Cheng Liong belum tahu apa artinya ilmu bersih dan ilmu kotor, hanya merasa suka kalau diberi pelajaran ilmu-ilmu baru yang aneh dan dahsyat. Agaknya kakek iblis itu telah merasa cukup berlatih dengan loncatan-loncatan itu, maka tiba-tiba tubuhnya meloncat agak tinggi dan membuat poksai, salto, terus turun dan kini dia berdiri dengan biasa sambil tersenyum memandang kepada muridnya yang berlatih itu. Kakek itu nampak mengerikan sekali. Tubuhnya yang tinggi besar seperti raksasa itu nampak kuat dan kokoh, pakaiannya serba hitam sampai ke sepatunya sehingga rambutnya yang putih nampak menyolok. "Cukup, Cheng Liong. Sekarang engkau harus membantuku melakukan latihan yang amat penting." Berkata demikian, kakek ini lalu mengumpulkan tengkorak-tengkorak di tempat itu dan mulai menumpuki tengkorak-tengkorak itu dengan cara-cara tertentu, bersusun teratur dengan tengkorak-tengkorak itu seperti saling mengisap tengkuk tengkorak di atasnya dan semua terlentang. Paling bawah diatur 10 buah, lalu di atasnya 9 buah, terus 8 buah, dan seterusnya setiap tingkat berkurang 1 sampai paling atas hanya sebuah tengkorak saja. "Latihan bagaimana, Moong?" Cheng Liong bertanya. Memang anak ini tidak menyebut suhu kepada gurunya,
melainkan menyebut Moong, Raja Iblis, begitu saja karena dia memang sudah berjanji bahwa dia mau menjadi murid akan tetapi tidak mau menyebut suhu dan tidak mau mempelajari kejahatan. Dan bagi seorang datuk kaum sesat yang berwatak aneh seperti Hek Ih Moong, sebutan Moong sebaliknya daripada suhu ini bahkan menggembirakan hatinya. Makin aneh keadaannya, makin sukalah datuk ini, dan dia akan berbangga kalau orang-orang lain mendengar bahwa muridnya menyebutnya Moong begitu saja, tanda keanehan mereka yang lain daripada orang lain. Aku hendak berlatih ilmu Tohaweji, hawa api beracun, bagian yang paling akhir. Selama aku berlatih, keadaan diriku kosong dan sama sekali tidak berdaya andai kata ada musuh datang menyerang. Dengan pukulan sederhana saja aku bisa mati. Oleh karena itu, engkau harus berjaga-jaga dan engkau lindungi aku selama aku berlatih. Ingat, selama hawa api itu masih di luar badan dan belum kutarik kembali, berarti aku masih tak berdaya dan engkau harus melindungiku dari serangan lain dari luar. Tapi, siapakah yang akan berani menyerangmu, Moong? Memang tidak ada, akan tetapi siapa tahu? Di dunia ini lebih banyak musuh daripada sahabat. Dan siapa tahu malapetaka datang selagi aku berlatih. Kau jagalah baik-baik dan hentikan latihanmu. Baik, Moong. Aku akan menjagamu. Anak itu berjanji, ia lalu berdiri di bawah pohon tak jauh dari timbunan tengkorak itu, memandang dengan hati tertarik sekali karena dia tahu bahwa gurunya itu memang amat lihai dan memiliki banyak ilmu yang aneh-aneh. Nah, kau siaplah, kata Hek Ih Moong. Dia sendiri lalu mengatur pakaiannya, menggulung lengan bajunya, mempererat ikat pinggang, membetulkan ikatan pita rambutnya, kemudian dia berdiri tegak dan mengambil napas dalam-dalam sampai beberapa lamanya. Kemudian, tiba-tiba saja tubuhnya itu meloncat ke atas tumpukan tengkorak, berjungkir balik dan kepalanya hinggap di atas tengkorak yang berada di tumpukan paling atas. Karena tengkorak ini, seperti tengkorak-tengkorak yang lain, menghadap ke atas, maka mulut tengkorak itu seperti mengecup tengkuknya. Setelah tubuhnya yang berjungkir balik itu tegak lurus dan sedikit pun kakinya tidak bergoyang, kedua lengannya lalu bersedekap seperti tadi. Terdengar dia bernapas dalam dan keras, makin lama suara napasnya semakin keras mendesis-desis dan tak lama kemudian Cheng Liong melihat betapa ada uap putih perlahan-lahan keluar dari mulut kakek itu yang terbuka. Dan dia yang berdiri di sebelah kiri gurunya dalam jarak hampir 3 meter sudah mulai merasakan adanya hawa panas. Uap putih itu ternyata tidak melayang pergi, melainkan berkumpul di depan mulut, perlahan-lahan melayang maju dan makin memanjang ada kalanya tertarik kembali mendekati mulut. Cheng Liong memandang dengan penuh perhatian. Biarpun dia masih kecil, namun sudah banyak melihat ilmu-ilmu yang tinggi, bahkan dia pun telah mempelajari teori-teori ilmu yang tinggi dari Pulau Es. Dia tahu bahwa ilmu-ilmu keluarganya juga amat tinggi dan di antara ilmu-ilmu itu terdapat pula penggunaan hawa sinkang yang panas, yaitu Fiang Sinkang yang dapat membakar dan mencairkan es. Akan tetapi, hawa tenaga sakti itu hanya dipergunakan melalui gerakan pukulan. Dan Raja Iblis ini menggunakan hawa sakti itu melalui pernapasannya, dikeluarkan dari dalam tubuh berupa uap panas yang langsung dipergunakan untuk menyerang musuh. Kini, uap putih yang tebal itu makin lama semakin tebal dan semakin panjang, sampai melayang lebih dari 1 meter dari mulut, akan tetapi tidak pernah terlepas dari mulut yang terbuka itu. Kalau uap itu sampai dapat mencapai 2 meter lebih, baru akan menjadi senjata yang amat berbahaya bagi lawan. Dan agaknya, dalam latihan ini, Hek Ih Moong mengerahkan banyak tenaga. Tubuhnya mandi peluh dan napasnya mulai terengah. Padahal, uap itu baru melayang sejauh 1,5 meter. Terpaksa dia menghentikan dorongan dari dalam itu dan uap itu kini berhenti dan tidak bergerak, nampak aneh karena seperti benda keras saja. Pada saat itu, tiba-tiba telinga Cheng Liong mendengar gerakan ringan dari belakangnya dan muncullah seorang kakek berpakaian seperti Tosu dengan rambut digelung ke atas. Tosu ini membawa pedang di punggungnya dan mukanya merah sekali. Usianya ada 60-an tahun. Selain Tosu ini, Cheng Liong masih melihat berkelebatnya banyak bayangan orang di sekitar tempat itu. Tentu saja dia bersikap waspada dan siap sedia melindungi gurunya. Mula-mula Tosu itu nampak kaget dan heran, akan tetapi setelah dia mengenal muka Hek Ih Moong, matanya segera mendelik, mulutnya mengeluarkan seruan tertahan dan tiba-tiba saja dia mengirim serangan, pukulan yang dahsyat dilayangkannya ke arah punggung Raja Iblis itu. Des!
Tubuh Tosu itu terhuyung ke belakang dan dia memandang terbelalak kepada anak berusia 10 tahun yang tiba-tiba menangkis pukulannya tadi dan membuatnya terhuyung. Hampir saja dia tidak dapat percaya kalau tidak mengalaminya sendiri. Dia adalah seorang yang memiliki sinkang kuat dan ketika anak kecil tadi menangkis, dia merasa adanya hawa sakti yang amat kuat menolaknya. Dia terhuyung dan anak itu hanya mundur 2 langkah, tanda bahwa dia kalah kuat. Tentu saja dia menjadi penasaran dan marah, dan menduga bahwa tentu anak ini murid Hek Ih Moong. Tidak terlalu mengherankan kalau Raja Iblis itu memiliki murid kecil yang sudah begini lihai, dan sebelum membunuh iblis itu dia harus lebih dulu menyingkirkan anak ini. Akan tetapi, bagaimanapun juga, di depan banyak orang dia masih merasa malu untuk mempergunakan pedangnya. Maka tanpa banyak cakap, dia lalu menerjang maju dan menyerang Cheng Liong. Cheng Liong mengelak, menangkis dan membalas, dan dia mainkan ilmu silat Sincho Akun yang pada waktu itu merupakan satu-satunya ilmu silat dari keluarganya yang sudah agak matang dilatihnya. Maka, untuk berkali-kali, Tosu itu terheran-heran karena serangannya luput dan tertangkis, bahkan anak itu dapat mengirim serangkaian balasan yang cukup cepat. Bagaimanapun juga, Cheng Liong hanya seorang anak kecil berusia 10 tahun. Gerakannya belum mantap, lengannya masih terlalu pendek dan biarpun dia sudah mewarisi tenaga sakti kakeknya, namun dia belum menguasainya benar-benar sehingga belum dapat mempergunakan sumber tenaga itu dengan baik. Maka, belasan jurus kemudian, dia mulai dihajar tunggang langgang oleh tamparan, pukulan dan tendangan Tosu itu. Plak! Keras sekali pukulan sekali ini yang mengenai dada Cheng Liong, membuat tubuhnya terjengkang dan terbanting keras. Akan tetapi, bulu tengkuk Tosu itu meremang ketika dia melihat anak itu meloncat bangun kembali. Padahal pukulannya tadi amat keras dan akan dapat mencabut nyawa seorang lawan yang cukup tangguh. Akan tetapi, Cheng Liong merasa agak pening dan tahulah anak ini bahwa keadaan gurunya terancam bahaya. Kalau orang-orang lain yang kini sudah berdiri mengepung tempat itu turun tangan, tak mungkin dia dapat melindungi gurunya. Moong, sadarlah, bantulah. Sadarlah kalau engkau tidak ingin mati. Cheng Liong mulai berteriak-teriak menyadarkan gurunya. Teriakannya itu tentu saja membuat si Tosu dan orang-orang lain merasa terheran-heran. Tosu itu pun meragu mendengar seruan anak itu. Tidak mungkin murid si Raja Iblis kalau menyebut kakek itu Moong begitu saja. Bagaimanapun juga, dia khawatir kalau Raja Iblis itu sadar dan tentu tidak akan mudah menyerangnya maka dengan gemas Tosu ini pun melakukan serangan dahsyat sekali. Bres! Tubuh Cheng Liong kini terlempar sampai 4 meter lebih terkena tendangan kilat Tosu itu. Tubuhnya terbanting keras dan sebelum anak itu sempat bangkit, Tosu tadi telah tiba di depannya dan dengan ganas Tosu itu mengirim pukulan ke arah kepala Cheng Liong. Anak itu maklum akan datangnya bahaya maut, maka dia pun teringat akan ilmu yang baru saja dilatihnya, yaitu Coan Kutsi, maka dia mengangkat tangan kanannya menyambut pukulan itu dengan cengkeraman tangannya. Krot! Aug! Tosu itu terkejut bukan main. Karena dia kuat, maka jari-jari tangan Cheng Liong tidak sampai melubangi tulang lengannya, akan tetapi kulitnya robek dan dagingnya terluka sedikit mengeluarkan darah. Bukan main marahnya dan dia pun mencabut pedangnya. Akan tetapi pada saat itu nampak sinar berkelebat dan sebuah tengkorak menyambar ke arah kepalanya dengan kecepatan dahsyat dan mendatangkan angin menyambar kuat. Trak! Tosu itu menggerakkan pedangnya menangkis. Dia berhasil menangkap tengkorak itu yang runtuh ke atas tanah, akan tetapi dia sendiri pun hampir saja terjengkang saking kerasnya tenaga sambitan tadi ketika bertemu dengan tangkisannya. Dia pun terkejut dan memandang ke arah Hek Ih Moong yang ternyata kini telah berdiri di atas tumpukan tengkorak dengan kaki di bawah dan tadi dia menggunakan kakinya untuk menendang sebuah tengkorak yang melayang ke arah Tosu itu. Akan tetapi, Hek Ih Moong tidak memperhatikan Tosu itu, melainkan memandang kepada beberapa orang yang memimpin pengepungan itu dan berdiri menghadapinya. Sementara itu, Cheng Liong juga sudah menghampiri gurunya dan berdiri di dekat tumpukan tengkorak. Bukankah Tong Chiang Kun yang datang ini? Dan juga bersama Tai Hong Lama dari Tibet, Pek Bin Toong dari Gobi dan agaknya tokoh-tokoh penting lainnya yang belum kukenal. Hem. Tokoh-tokoh besar berkumpul di sini dan mendatangi aku secara begini, ada keperluan apakah? Hek Ih Moong menatap wajah mereka satu demi satu dan diam-diam dia pun terkejut karena banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi.
Mau apa begini banyak orang sakti yang dia tahu adalah dari golongan sesat berkumpul? Kalau mereka ini terdiri dari para pendekar, tentu dia akan merasa khawatir karena kedatangan mereka tentu akan memusuhinya. Akan tetapi mereka ini jelas datang dari golongan hitam bercampur dengan orang-orang yang menduduki jabatan penting seperti Tong Chiang Kun, maka hatinya pun tenang. Hek Ih Moong, aku datang sebagai utusan pribadi yang rahasia dari Gubernur Yong untuk mengundang para tokoh ini menghadap ke gedung beliau. Dan engkau termasuk seorang di antara para undangan itu untuk membicarakan urusan penting sekali. Maka dengan resmi aku atas nama Gubernur Yong mengundangmu, Hek Ih Moong, agar ikut bersama kami ke gedung gubernur. Mana bisa begitu? Kalau ada urusan, katakanlah sekarang dan di sini. Tak mungkin aku pergi menghadiri suatu undangan tanpa ku ketahui urusannya, biar yang mengundang itu gubernur sekalipun. Tong Chiang Kun, perwira tinggi yang menjadi pembantu gubernur dan panglima pasukan di wilayah barat ini, adalah seorang perwira yang usianya sudah 60 tahun dan sudah lama dia mengenal Hek Ih Moong. Dahulu sebagai ketua Hek Ih Mopang, Raja Iblis ini memang sudah memiliki pengaruh yang besar di kalangan pembesar, bahkan ada hubungan baik antara dia dan Gubernur Yong, maka kini perwira itu maklum bahwa menghadapi seorang seperti Hek Ih Moong ini dia harus berhati-hati. Sambil tersenyum dia lalu berkata, Hek Ih Moong, saudara-saudara ini datang dari Gobisan, dari Tibet, dari Nepal dan dari Mongol. Mereka ini adalah sahabat-sahabat atau sekutu dari Yong Taijin. Maka engkau diundang untuk meramaikan dan memperkuat persekutuan ini, agar kelak dapat memperoleh kemuliaan bersama. Diam-diam Hek Ih Moong terkejut, akan tetapi juga girang. Memang sudah menjadi niatnya untuk menentang kekuasaan Kaisar Qian Liong dan dia tahu bahwa kalau dia tidak mempunyai sekutu yang kuat, niat itu tidak akan mungkin berhasil. Baru menyerbu Pulau Es saja, biarpun dia sudah mengajak 4 orang datuk lain yang lihai, dia telah kehilangan kawan-kawannya itu, yang 3 orang tewas yang seorang lagi entah lari kemana. Kini terbukalah kesempatan baginya dan tentu saja dia tidak mau melewatkannya begitu saja. Akan tetapi, dia adalah Hek Ih Moong dan di dalam persekutuan itu, dia harus dapat menjadi yang nomor 1 atau setidaknya, menjadi pembantu gubernur yang paling berpengaruh dan lihai. Maka, dia harus pula memperlihatkan kelihayannya di depan semua orang ini. Dia tersenyum kepada Tong Chiang Kun. Baik, aku akan ikut menghadap. Akan tetapi ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu aku akan membuat perhitungan dengan Tosu Bao itu. Sebelum itu, aku tidak akan mau pergi. Dia menudingkan telunjuknya ke arah Tosu yang tadi menyerangnya dan berkelahi dengan Cheng Liong. Tosu itu berdiri dengan muka pucat, akan tetapi sepasang matanya berapi-api penuh kebencian. Tong Chiang Kun memandang ke arah Tosu itu dan alisnya berkerut. Tosu itu adalah Yang Ih Chin Jin, seorang Tosu perantau pertapa di daerah pegunungan Himalaya, bukan dari golongan kaum sesat akan tetapi memiliki ambisi besar untuk membantu dan kelak memperoleh kedudukan tinggi yang mulia. Karena kepandaiannya tinggi maka Gubernur Yong menghubunginya dan ingin menarik tenaganya untuk membantu, di samping pengetahuannya yang luas menguasai daerah Himalaya dan sekitar Tibet. Sungguh kami tidak tahu bahwa antara Yang Ih Chin Jin dan engkau ada suatu urusan, Hek Ih Moong. Chin Jin, mengapa engkau tadi menyerang Hek Ih Moong dan anak itu? Iblis ini pernah membunuh guru dan Suheng Pinto, dan memaksa istri Suheng menjadi selirnya. Maka, apapun akibatnya, hari ini Pinto harus menebus hutang itu, kata Yang Ih Chin Jin. Mendengar keterangan itu, mengertilah Tong Chiang Kun bahwa dia tidak dapat turun tangan melerai atau mendamaikan. Permusuhan itu agaknya terlampau mendalam sehingga satu-satunya yang dapat mengakhiri hanyalah adu nyawa. Maka dia pun melangkah mundur dan berkata, kami mempunyai urusan penting, tidak akan mencampuri segala urusan pribadi. Mendengar ucapan ini, para tokoh lainnya juga melangkah mundur dan hanya menonton dari jauh. Bagaimanapun juga demi untuk suksesnya persekutuan mereka, tentu saja mereka berpihak kepada orang yang lebih kuat, yang tentu akan merupakan tenaga yang lebih berharga bagi persekutuan mereka. Hek Ih Moong menghampiri Tosu yang mukanya pucat itu. Haha, kiranya engkau adalah sute dari Yang Heng Chin Jin dan murid dari Tian Teng Losu. Tidak ada perlunya menerangkan sebab-sebab urusan lama. Kalau engkau hendak menggali urusan lama dan membalas, majulah. Yang Ih Chin Jin mencabut pedangnya dan nampak sinar berkelebat. Jelas dapat diduga bahwa pedangnya itu tentu sebatang pedang pusaka yang ampuh. Akan tetapi,
Hek Ih Moong tertawa mengejek dan menoleh kepada Cheng Liong yang juga melangkah mundur dan menonton dengan jantung berdebar tegang dan gembira melihat gurunya akan bertanding dengan Tosu yang sudah diketahui kelihayannya itu. Heh, Cheng Liong, Coan Kuci yang kau mainkan tadi sudah baik akan tetapi kurang kuat. Kau lihat baik-baik bagaimana harus mainkan Coan Kuci dan mengalahkan Tosu bau ini. Iblis busuk lihat pedang. Tiba-tiba Tosu itu membentak dan pedangnya diputar sedemikian cepatnya sehingga lenyaplah bentuk pedangnya, berubah menjadi sinar bergulung-gulung. Semua orang memandang kagum. Memang Tosu ini adalah seorang ahli pedang yang kenamaan dan kalau tadi dia tidak menggunakan pedang adalah karena sebagai seorang ahli pedang dia enggan menghadapi seorang bocah berusia 10 tahun dengan senjata yang ampuh itu. Akan tetapi sekali ini, ahli pedang itu berhadapan dengan Hek Ih Moong, seorang datuk kaum sesat yang memiliki kepandaian amat tinggi. Sebelum menghadapi pedang lawan, Hek Ih Moong menggulung kedua lengan bajunya dan kini dengan kedua lengan telanjang dia menandingi pedang lawan. Hek Ih Moong menangkis, mengelak dan mempermainkan. Terdengar bunyi tak tok-tak-tok ketika kedua lengan itu menangkis pedang dan setiap kali menangkis dan pedang bertemu dengan lengan telanjang, Tosu itu merasa betapa tangannya tergetar hebat dan hanya dengan pengerahan tenaga sajalah dia masih berhasil mempertahankan pedangnya sehingga tidak terlepas dari pegangannya. Setelah membiarkan lawan menghunjamkan serangan sampai 30 jurus tanpa dibalasnya, seolah-olah memperlihatkan kepada semua yang menonton bahwa serangan-serangan itu sama sekali tidak ada artinya baginya, dan menyatakan pula bahwa dia sudah banyak memberi hati dan kelonggaran kepada lawan, juga untuk mendemonstrasikan keunggulan dan kepandaiannya. Tiba-tiba kakek itu berseru. Cheng Liong, lihat Coan Kuci ini. Maka mulailah kakek ini mengerahkan tenaga dan kedua tangannya membentuk cakar, persis seperti ketika Cheng Liong berlatih tadi. Hai Itit. Tangan kirinya bergerak mencengkeram ke depan, ke arah pedang yang menusuk lambungnya. Lengan itu meluncur ke depan dan ketika tangannya yang membentuk cakar itu bertemu pedang, pergelangan tangannya bergoyang kuat, tangannya mencengkeram dibarengi bentakan, tadi. Krek! Ujung pedang itu kena dicengkeram dan patah. Hai, Tangan kanan menyambar ke depan, sebelum dapat dihindarkan oleh Tosu yang terkejut setengah mati melihat betapa pedang pusakanya dicengkeram patah itu, tangan kanannya sudah mencengkeram pergelangan tangan kanan lawan yang memegang pedang. Trak! Tosu itu mengeluh dan ketika dia meloncat ke belakang, lengan kanannya terkulai karena tulang lengan itu sudah patah dan remuk, hanya tinggal kulit saja yang menahan sehingga lengan itu tidak buntung. Pedangnya terlepas dan jatuh ke atas tanah. Kini tubuh Hek Ih Moong bergerak ke depan, mulutnya melengking. Hai Yitit, Dan cengkeraman tangan kirinya menyambar ganas ke arah perut. Tosu itu maklum akan hebatnya cengkeraman tangan yang mengandung hawa mujizat Coan Kuci itu, cepat mengelak ke samping. Cengkeraman itu luput, akan tetapi ternyata cengkeraman itu hanya merupakan pancingan karena kini cengkeraman tangan kanan sudah menyambar ke arah kepala lawan. Hai Yit. Dan cengkeraman tangan kanan itu menyambar dahsyat, tak dapat dielakkan lagi. Krot! 5 jari tangan kanan Hek Ih Moong amblas ke dalam kepala Tosu itu. Tosu itu membalik, mulutnya terbuka dan mengeluarkan pekik aneh dan ketika Hek Ih Moong mencabut jari-jari tangannya, tubuh Tosu itu mengejang lalu terkulai, jatuh terguling ke atas tanah. Terdapat 5 lubang di kepalanya dari mana mengucur darah bercampur otak dan Tosu itu tewas seketika. Semua orang yang menyaksikan perkelahian itu bergidik ngeri. Bukan oleh pembunuhan itu karena mereka semua adalah orang-orang yang sudah biasa melihat perkelahian dan pembunuhan. Akan tetapi mereka ngeri menyaksikan ilmu cengkeraman maut yang mengerikan itu. Mereka yang mengenal betapa lihainya pedang dari Yang Ih Cinjin, lebih-lebih merasa kagum bukan main dan tahu bahwa Raja Iblis itu memiliki tingkat kepandaian yang amat tinggi. Tentu saja, orang-orang seperti Tai Hong Lama, Pek Bin Tok Ong dan beberapa orang lagi dalam rombongan itu tidak menjadi heran. Bahkan Pek Bin Tok Ong tertawa sambil mengacungkan ibu jarinya. Hahaha, bukan main hebatnya Coan Kuci itu, Moong. Engkau semakin tua menjadi semakin lihai saja. Omitohut, kata Tai Hong Lama sambil merangkap jari-jari tangannya di depan dada seperti orang bersujud. Coan Kuci itu memang ilmu yang hebat. Hek Ih Moong tertawa. Pujian kalian itu kosong belaka, untuk menutupi kalian mentertawakan pukulanku tadi. Mana bisa dibandingkan dengan Hun Kin Choh Kuciang,
tangan pemutus otot dan pelepas tulang, dari Pek Bin Tok Ong dan ilmu pukulan Cui Beng Xinjiang, tangan sakti pengejar arwah, dari Tai Hong Lama. Hehe, itu masih harus dibuktikan, kata Pek Bin Tok Ong sambil terkekeh. Omitohut, mana yang lebih hebat, sukar untuk dapat dikatakan, kata pula Tai Hong Lama dan ucapan itu pun mengandung arti bahwa dia tidak atau belum menerima kalah. Tong Chiang Kun lalu melangkah maju dan menjura. Hek Ih Moong, setelah urusan pribadi selesai, kami mengundang dengan resmi untuk bersama kami berkunjung ke tempat pertemuan. Bagaimana, dapatkah undangan kami terima? Hek Ih Moong mengangguk-angguk. Baik, akan tetapi aku harus datang berdua dengan muridku ini. Bukankah begitu, Cheng Liong muridku? Cheng Liong mengangguk. Dia merasa bangga akan kemampuan gurunya yang demikian mudah dan dia merasa kagum akan kelihayan gurunya. Memang harus begitu, Moong. Aku tidak sudi ditinggal di sini sendirian saja. Tentu saja semua orang merasa heran sekali mendengar ucapan bocah itu terhadap gurunya, demikian kasar tanpa hormat, bahkan menyebut gurunya Moong begitu saja. Kalau begitu, marilah kita berangkat, kata pula Tong Chiang Kun. Hek Ih Moong mengangguk dan menyuruh Cheng Liong berkemas membawa pakaian. Pada saat itu terdengar teriakan dan tangis orang. Kiranya seorang pemuda tanggung yang usianya tidak akan lebih dari 13 tahun telah berlutut dan menangisi mayat yang Ih Chin Jin, kemudian memondong mayat itu dan pergi dari situ. Sebelum pergi dia menoleh dan memandang kepada Hek Ih Moong dan Cheng Liong. Peristiwa ini mengejutkan semua orang dan seorang di antara mereka yang berada di situ berkata, "Itu adalah muridnya." Mendengar ini, Hek Ih Moong tertawa bergelak. "Hei, anak tikus, lihat dan ingat baik-baik muka Hek Ih Moong dan Cheng Liong muridku ini. Aku tidak akan membunuhmu, memberi waktu dan kesempatan kepadamu untuk kelak datang mencari aku atau muridku ini, hahaha." Di dalam hatinya, Cheng Liong sungguh tidak setuju dengan sikap gurunya itu, akan tetapi karena ucapan itu sudah terlanjur dikeluarkan, dia pun hanya memandang kepada anak itu dengan penuh perhatian agar dia tidak akan mudah melupakannya kelak. Dia melihat sebuah tahi lalat hitam di ujung bawah telinga kiri anak itu dan ini menjadi tanda yang takkan pernah dilupakan oleh ingatan Cheng Liong yang tajam. Setelah menatap wajah Hek Ih Moong dan Cheng Liong, anak itu sambil menangis melanjutkan perjalanan memondong jenazah gurunya dan pergi dari tempat itu. Bagaimanapun juga, peristiwa ini membuat Hong Chiang Kun merasa tidak enak dan dia pun cepat merubah suasana dengan memperkenalkan tokoh-tokoh yang lain kepada Hek Ih Moong. Karena akan menjadi rekan seperjuangan, maka kami ingin memperkenalkan sahabat-sahabat ini kepadamu, Moong. Ini adalah saudara Siwananda, dialah wakil Koksu, guru negara, kerajaan Nepal yang baru dan yang telah memperoleh kekuasaan mutlak dari Raja Nepal untuk menghadap Yong Taijin. Koksu Nepal. Aku pernah mengenal samok pun vasenkin, kata Hek Ih Moong. Saudara Lakshapadma. Dia memang pernah menjadi Koksu Nepal, akan tetapi karena mengalami kegagalan tidak berani pulang ke Nepal. Kami pernah mendengar bahwa dia bekerja sama denganmu sampai menemui kematiannya di tangan Jenderal Muda Cao Chin Liong. Hek Ih Moong mengangguk-angguk. Kiranya orang-orang Nepal ini telah mendengar segalanya dan dia percaya bahwa tentu orang ini pun lihai seperti juga Sam Okai Ban Hua Sengjin dahulu. Seperti diceritakan dalam kisah Suling Emas dan Naga Siluman, Sam Okai Ban Hua Sengjin adalah orang ketiga dari Ngo Okai, 5 jahat, dan pernah menjadi Koksu Nepal. Akhirnya, ketika Sam Okai bersekutu dengan Hek Ih Moong dan bentrok dengan para pendekar muda, Sam Okai tewas di tangan Jenderal Muda Cao Chin Liong. Dan saudara ini adalah kepala suku Tai Lucin dari Mongol. Dia mewakili sukunya untuk berunding dengan Gubernur Yong. Hek Ih Moong dan orang Mongol bertubuh raksasa itu saling memberi hormat. Kemudian mereka berangkat menuju ke kota Litan yang letaknya di dekat perbatasan antara Tibet, Qinghai dan Provinsi Uighur yang kemudian menjadi daerah yang disebut Xinjiang, daerah baru. Pasukan pengawal Tong Chiang Kun mengiringkan mereka sehingga mereka itu dianggap sebagai tamu-tamu pemerintah dan tidak menimbulkan kecurigaan pada rakyat. Di dalam sebuah gedung di kota Litan ini telah menanti Gubernur Yong. Pembesar ini bernama Yong Kipok peranakan Uighur yang memperoleh kedudukannya melalui ketentaraan. Karena Kaisar Qian Liong paling benci akan kecurangan para pembesar, maka pembersihan diadakan sampai ke daerah ini dan Gubernur Yong merasa tersinggung ketika menerima teguran dari para pejabat pemeriksa.
Maka, diam-diam gubernur ini lalu mengadakan hubungan dengan pihak-pihak lain yang menentang kekuasaan kaisar. Apalagi ketika dia mendengar pergerakan pasukan Nepal yang melakukan penyerbuan ke Tibet, dianggapnya itulah kesempatan baik untuk bersekutu dengan pasukan asing agar kedudukannya menjadi lebih kuat. Maka dia lalu mengutus Tong Chiang-kun, orang kepercayaannya, untuk menghubungi pihak-pihak itu dan pada hari ini diadakan pertemuan antara wakil-wakil semua pihak dan dengan Gubernur Yong sendiri. Mereka sudah berkumpul di dalam ruangan itu, sebuah ruangan besar yang cukup mewah. Meja besar diatur memanjang sehingga semua orang dapat duduk di sekelilingnya. Agak lucu melihat Cheng Liong, anak berusia 10 tahun itu, duduk pula semeja dengan gubernur dan tokoh-tokoh kaum persilatan yang berilmu tinggi itu. Lucu dan janggal. Akan tetapi ini merupakan syarat kehadiran Hek Ih Moong, yang tidak mau berpisah dari muridnya. Tak ada seorang pun di antara mereka itu pernah menduga seujung rambut pun bahwa bocah itu adalah cucu dalam dari pendekar super sakti dari Pulau Es. Entah apa akan menjadi reaksinya kalau hal ini mereka ketahui. Hek Ih Moong sendiri duduk dengan tenang sambil memandang dan memperhatikan orang-orang yang duduk semeja dengannya itu. Dengan sinar matanya yang tajam, Hek Ih Moong memperhatikan tokoh-tokoh yang hadir dan sinar matanya seperti menilai dan mengukur kelihayan mereka itu. Yang hadir di tempat itu memang merupakan tokoh-tokoh yang amat lihai. Panglima Tongsu adalah tangan kanan Gubernur Yong dan Panglima yang usianya sudah 60 tahun ini, yang tubuhnya tegap dan terlatih, adalah seorang ahli perang yang berpengalaman. Biarpun ilmu silat atau kekuatan pribadinya tidaklah demikian hebat, namun dalam gerakan perang, orang seperti dia amat diperlukan untuk memimpin pasukan dan mengatur siasat pertempuran. Tai Hong Lama, pendeta dari Tibet yang kepalanya gundul dan jubahnya merah itu nampak menyeramkan. Tubuhnya tinggi besar dan nampak kokoh kuat, sepasang telinganya lebar sekali dan tangan kirinya memutar-mutar biji tasbih dengan sikap alim seperti sepatutnya menjadi sikap seorang pendeta. Sebatang suling terselip di pinggang, tertutup jubah. Akan tetapi, di balik sikap alim ini tersembunyi ambisi yang amat besar. Pada waktu itu, Tibet termasuk wilayah yang tunduk kepada pemerintah Cheng yang dikendalikan oleh Kaisar Qian Liong dan sebagai kepala-kepala daerah, ditunjuklah beberapa orang pembesar yang bekerja sama dengan para pendeta lama yang berpengaruh. Tai Hong Lama tidak kebagian tempat karena pendeta ini, biarpun memiliki kepandaian tinggi, telah dicap sebagai seorang penyeleweng ketika beberapa tahun yang lalu dia tertangkap basah memperkosa seorang wanita di kuilnya. Maka, diam-diam dia merasa sakit hati dan bercita-cita untuk menggulingkan mereka yang berkuasa di Tibet dan agar dia dapat terangkat menjadi orang nomor satu yang paling berkuasa di daerah itu. Ilmu silatnya tinggi dan sinkangnya sudah sedemikian kuatnya sehingga dengan tenaga kaikang kalau dia meniup sulingnya, dia dapat menyerang lawan dengan suara suling itu. Juga tasbih yang selalu dipermainkan oleh jari-jari tangan kirinya seperti orang bersembahyang membaca mantera setiap saat itu sesungguhnya merupakan senjata yang ampuh. Kemudian Hek Ih Moong memperhatikan Pek Bin Toong. Dia sudah tahu akan kelihatan orang ini. Pek Bin Toong, Raja Racun Muka Putih, adalah seorang kakek berusia 65 tahun, seorang tokoh pegunungan Gobisan yang luas itu. Dia berpakaian pertapa, serba putih dan longgar. Rambutnya putih panjang dan kadang-kadang dibiarkan terurai, kadang-kadang digelung ke atas secara sembarangan saja. Tubuhnya kurus tinggi dan mukanya putih seperti kapur, karena muka yang putih itulah maka dia dijuluki Raja Racun Muka Putih. Dari julukannya saja orang sudah dapat menduga bahwa tokoh ini adalah seorang ahli yang lihai sekali dalam hal racun. Akan tetapi, bukan dalam urusan mengenai racun saja dia lihai, juga ilmu silatnya amat tinggi dan lebih berbahaya lagi adalah ilmu-ilmunya yang semua dilatih dengan hawa beracun sehingga pukulannya bukan saja kuat, melainkan juga mengandung racun mengerikan. Satu di antara ilmu-ilmunya yang amat hebat, seperti yang disebut oleh Hek Ih Moong tadi, adalah ilmu pukulan Hun Kin Choh Kut Chiang, tangan memutuskan otot melepaskan tulang. Orang lain yang diperhatikan oleh Hek Ih Moong adalah Siwananda dan Tai Lucin. Siwananda berusia 60 tahun lebih, seorang gorha yang berkulit kehitaman, tinggi besar dan tubuhnya berbulu, mukanya brewok dan rambut kepalanya yang masih hitam itu dibalut kain kuning. Wakil Koksu Nepal ini juga amat lihai dan tenaganya dapat dilihat dari keadaan tubuhnya. Walaupun dia kurus, namun nampak tinggi besar karena tulang-tulangnya memang besar dan kokoh kuat. Dia bukan hanya pandai ilmu silat Nepal, akan tetapi juga ahli gulat dan pandai pula ilmu sihir.
Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.